Pembantu yang dituduh oleh sang miliarder, menghadapi persidangan tanpa pengacara hingga anak-anaknya sendiri membongkar kebohongan itu. Persidangan dalam keheningan dan tangan-tangan kecil. Suara palu hakim yang menghantam meja kayu jati bergema di ruang sidang seperti tembakan keras yang membelah udara. Dentuman final itu membuat udara penuh debu dan keputusasaan bergetar hebat. Tidak ada bisikan setelah pukulan itu, hanya keheningan yang pekat, berat, hampir tak tertahankan. Cahaya sore menyusup melalui jendela-jendela tinggi, menerangi butiran debu yang menari-nari di udara pendingin ruangan, namun cahaya itu tidak membawa kehangatan. Itu adalah cahaya dingin, cahaya pengadilan, yang mengungkap setiap cacat, setiap ketakutan, dan setiap kebohongan. Di tengah kebesaran ruangan yang mengintimidasi itu, duduk di kursi terdakwa, Sari tampak begitu kecil tak berarti. Ia tidak mengenakan setelan rapi, bahkan bukan pakaian pantas untuk keluar rumah. Ia mengenakan seragam kerjanya, baju batik biru tua dari bahan sintetis murahan dengan kerah putih yang kini mencekik tenggorokannya seperti tali gaib yang tak kasat mata. Namun yang paling memalukan, yang membuat semua orang yang hadir memalingkan pandangan dengan campuran rasa iba dan hina, adalah tangannya. Sari masih mengenakan sarung tangan karet kuning itu, sarung tangan mencolok dan konyol yang ia gunakan untuk menggosok toilet di rumah megah itu. Ia memakainya pagi itu untuk membersihkan noda kopi di atas permadani mahal dan ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk melepasnya ketika polisi menyeretnya keluar dari rumah. Kini sarung tangan nyaring berwarna kuning itu tergeletak di atas meja kayu pengadilan yang mulia, sebuah kontras visual yang groteske yang berteriak tentang posisinya di dunia. Ia adalah sampah yang disapu, bukan manusia yang layak didengar. Di hadapannya, pada jarak yang terasa seperti jurang samudra, berdiri Bagas, sempurna dan tak tercela. Jas biru tuanya yang dibuat khusus oleh penjahit ternama melekat pas di bahunya yang lebar dengan presisi militer. Di pergelangan tangan kirinya berkilau jam tangan Rolex yang harganya melebihi apa yang akan diperoleh Sari dalam 10 kehidupan kerja keras. Bagas tidak memandangnya, ia mengarahkan pandangan ke hakim dengan rahang mengeras dan mata gelap yang kosong dari segala emosi selain tekad dingin yang membeku. Baginya, ini bukan tragedi pribadi. Ini adalah urusan administratif, sebuah koreksi yang diperlukan. Seorang pembantu telah menggigit tangan yang memberinya makan dan sistem harus memastikan masalah ini dibereskan. Tidak ada kebencian dalam sikapnya, hanya kekecewaan yang membeku dan kesombongan yang begitu alami sehingga bahkan ia sendiri tidak menyadari bahwa ia memilikinya. Ibu Sari Wulandari. Suara hakim itu berat, dalam, terbiasa menentukan nasib tanpa gemetar. Pengacara publik yang ditunjuk untuk Anda tidak hadir. Pengadilan tidak bisa menunggu lebih lama. Anda didakwa melakukan pencurian berat, diperparah dengan penyalahgunaan kepercayaan. Bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, Bapak Bagas Prasetyo, sangat kuat. Apakah Anda memahami keseriusan apa yang sedang terjadi di sini? Sari mengangkat pandangannya. Matanya yang merah dan bengkak mencari dengan putus asa seseorang di ruangan itu yang menawarkan pandangan dukungan. Namun ia hanya menemukan wajah-wajah yang bermusuhan. Dinda, tunangan Bagas, duduk di baris pertama dengan kaki bersilang dan senyum yang hampir tak terlihat terlukis di bibirnya yang merah. Ia mengenakan gaun sutra berwarna krem dan dengan santai memainkan cincin berlian di jarinya, menikmati tontonan ini seolah sedang menonton pertunjukan teater yang biasa-biasa saja. Dinda telah menang. Sari sendirian, tanpa uang, tanpa pengacara, dengan sarung tangan kuning terkutuk itu menandainya sebagai seorang kriminal. Suara Sari pecah. Ia mencoba menelan ludah namun mulutnya kering seperti padang pasir. Yang mulia, saya sarankan Anda memilih kata-kata dengan bijak, jaksa penuntut menyela, seorang pria botak dengan wajah galak yang tampak tidak sabar untuk pergi makan siang. Jika Anda mengaku bersalah sekarang, Bapak Prasetyo telah bermurah hati meminta hukuman yang dikurangi, 5 tahun penjara efektif. Jika kita bersikeras dengan persidangan panjang dan Anda kalah, saya jamin saya akan meminta 10 tahun. Dan percayalah, Ibu, Anda akan kalah. Sari menatap Bagas sekali lagi. Lihatlah aku, pikirnya dengan segenap kekuatannya. Tolong, lihatlah aku. Ini aku. Aku perempuan yang menyiapkan kopi untukmu persis seperti yang kamu suka, tanpa kamu minta.
Akulah yang merawat rumahmu seperti sebuah kuil. Bagaimana kamu bisa percaya bahwa aku pencuri? Namun Bagas terus menatap ke depan, tak tergoyahkan, seperti patung es. Sakit akibat ketidakpedulian itu jauh lebih menyiksa daripada ancaman penjara. Pria yang diam-diam ia cintai, ayah dari anak-anaknya, yang bahkan tidak tahu bahwa ia seorang ayah, sedang menghancurkannya tanpa berkedip. Hakim menghela napas tidak sabar dan menyesuaikan kacamatanya di hidungnya yang mancung. Baiklah, bagaimana terdakwa menyatakan dirinya? Sari memejamkan mata, merasakan beban dunia di bahunya. Ia memikirkan anak-anaknya Rizky dan Raffi, yang menunggunya di rumah tetangga tanpa tahu apakah ibu mereka akan pulang malam itu. Jika ia berjuang dan kalah, 10 tahun tanpa melihat mereka tumbuh. Jika ia menyerah sekarang, 5 tahun saja. Logika kemiskinan, logika orang yang tidak pernah memiliki kekuasaan, menguasai dirinya. Lebih baik menerima kekalahan cepat daripada dihancurkan perlahan. Ia membuka mulutnya untuk mengucapkan kata bersalah. Udara masuk ke paru-parunya untuk membentuk vonis atas kematian sosialnya sendiri. Tidak. Teriakan itu bukan dari Sari. Itu adalah pekikan melengking, kekanak-kanakan, penuh kemarahan murni yang menghancurkan protokol pengadilan menjadi ribuan serpihan. Pintu ganda di bagian belakang ruangan terbuka dengan keras, menghantam dinding dengan kekerasan. Semua yang hadir, termasuk hakim, menoleh ketakutan. Dan di sana berdiri dua sosok kecil yang identik, mengenakan kaos merah usang dan celana jeans yang sedikit kependekan. Rizky dan Raffi, usia 7 tahun, menerobos masuk ke lorong tengah berlari dengan kecepatan yang penuh keputusasaan, mengabaikan petugas keamanan yang dengan canggung mencoba menangkap mereka. "Mama, jangan bilang itu," teriak Raffi, yang paling impulsif dari keduanya, saat berlari menuju podium. Bagas berbalik dengan tiba-tiba, mengernyitkan dahi, kesal dengan gangguan ini. Namun ketika matanya jatuh pada anak-anak itu, kejengkelannya seketika berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang bersifat fisik. Ia merasakan pukulan di perutnya, seolah udara dipukul keluar dari paru-parunya. Dua anak yang identik dengan rambut coklat acak-acakan dan mata itu. Mata dengan warna coklat keemasan yang dalam, mata yang sama yang ia lihat setiap pagi di cermin saat ia bercukur. Anak-anak itu tidak berhenti. Mereka melintasi pagar pembatas yang memisahkan area publik dari area hukum. Mereka berlari melewati meja jaksa yang telah berdiri dengan marah dan sampai ke Sari. Sari, terpaku oleh kejutan, hampir tidak sempat bereaksi. Rizky dan Raffi memanjat kursi terdakwa. Rizky, dengan air mata mengalir di wajahnya yang kotor, mengulurkan tangannya yang kecil dan dengan kuat menutup mulut ibunya, secara fisik menyegel pengakuan yang hampir keluar. "Jangan bicara, Mama." Anak itu menangis, menekan telapak tangannya ke bibir ibunya, tanpa peduli dengan sarung tangan karet kuning itu maupun tatapan tegas hakim. "Mama tidak melakukan apa-apa." "Kalau Mama masuk penjara," teriak Raffi, berbalik untuk menghadapi seluruh ruangan, dengan dada terengah-engah karena berlari dan penuh amarah. "Kalau Mama masuk penjara, Bapak itu juga harus masuk." Jari kecil Raffi yang menuduh menunjuk langsung ke arah Bagas. Waktu berhenti. Di ruang sidang itu tidak ada yang bernapas. Hakim membuka mulutnya sedikit, tidak mampu memproses kekacauan ini. Dinda telah berdiri pucat seperti lilin, menggenggam tas desainernya dengan buku jari memutih. Bagas membeku. Ia memandang anak yang menunjuknya. Memandang kemarahan di wajah kanak-kanak itu, keberanian yang putus asa, dagu yang terangkat dengan kebanggaan yang terasa sangat menyakitkan dan familiar. Apa artinya ini?" bisik Bagas, suaranya yang kuat menciut menjadi benang ketidakpercayaan. Sari, dengan mulut yang masih ditutup oleh tangan anaknya, menatap mata Bagas dan untuk pertama kalinya dalam seluruh persidangan itu, ia benar-benar melihatnya. Ia sungguh-sungguh melihatnya dan melihat teror mutlak dalam tatapan Sari. Bukan teror akan penjara, melainkan teror bahwa ia akan menemukan kebenaran. Harga dari kedekatan. 24 jam sebelumnya, di rumah megah keluarga Prasetyo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tempat itu tidak berbau seperti rumah,
melainkan seperti cairan pengkilap lantai bermerek impor dan bunga-bunga segar yang diganti setiap pagi secara teratur sebelum layu. Itu adalah mausoleum dari marmer dan kaca yang dirancang untuk mengesankan mitra bisnis dan menjauhkan setiap jejak ketidaksempurnaan manusia. Bagi Sari, bau itu adalah pengingat abadi tentang ketidakhadirannya. 24 jam sebelum bencana di pengadilan, Sari berlutut di lobi utama, menggosok dengan penuh semangat sebuah noda imajiner di lantai marmer putih. Lututnya sakit, nyeri konstan dan tumpul yang telah ia pelajari untuk diabaikan setelah berbulan-bulan bekerja. Seragam batik birunya terasa gatal di punggungnya karena keringat. Pendingin udara disetel ke suhu yang sangat dingin demi kenyamanan para majikan. Namun bagi seseorang yang tidak berhenti bergerak membawa ember dan penyedot debu, kontras termal itu adalah sebuah siksaan. Lebih cepat, demi Allah. Suara Dinda memotong udara seperti cambuk. Mas Bagas tiba dalam 20 menit untuk makan siang dan aku ingin lantai ini bersinar sampai bisa melihat pori-pori wajahku di atasnya. Apa kamu bodoh atau memang lambat? Sari mengatupkan giginya, menundukkan kepala agar Dinda tidak melihat api di matanya. Baik, Mbak Dinda. Maaf, hampir selesai. Dinda berjalan melewatinya, mengetuk-ngetukkan tumit dengan keras yang tidak perlu dan secara tidak sengaja menendang ember air sabun Sari. Air kotor itu sedikit tumpah ke lantai yang baru saja dipoles. Aduh, lihat apa yang kamu lakukan, seru Dinda dengan kepalsuan yang teatrikal, membawa tangannya ke dadanya. Kamu berantakan sekali, Sari. Aku tidak mengerti mengapa Mas Bagas bersikeras mempertahankan staf dari agen murahan. Harusnya kamu dipecat sekarang juga. Akan saya bersihkan, Mbak. Tidak usah khawatir, jawab Sari secara mekanis, memeras kain pel dengan tangan-tangannya yang dibalut sarung tangan kuning cerah. Sari tidak ada di sana karena gajinya, meskipun ia sangat membutuhkannya. Ia ada di sana karena sebuah misi nekat, sebuah siksaan yang ia timpakan sendiri yang tidak seharusnya ditanggung oleh seorang ibu. Ia telah menerima pekerjaan membersihkan di rumah megah Bagas Prasetyo, dengan sangat tahu siapa dia. Ia tahu bahwa ia adalah ayah biologis dari si kembar. Ia tahu bahwa ia adalah pria yang dengannya ia menjalin kisah asmara yang penuh gairah dan singkat 8 tahun lalu, ketika Bagas melarikan diri dari tekanan keluarganya yang kaya raya untuk menjalani kehidupan nyata di desa tepi pantai Parangtritis, di mana ia bekerja sebagai pelayan warung makan. Bagas tidak pernah tahu bahwa ia hamil. Ketika keluarganya menemukannya dan menyeretnya kembali ke dunia bisnis dan warisannya, ia pergi dengan berpikir bahwa ia sedang memberikan Sari sebuah kebaikan dengan tidak mengikatnya pada kehidupan yang rumit. Ia meninggalkan sebuah surat dan uang. Sari merobek suratnya dan menyumbangkan uangnya ke panti asuhan setempat, bersumpah akan membesarkan anak-anaknya seorang diri dengan martabat. Namun hidup itu kejam dan takdir memiliki selera humor yang menyeramkan. 3 bulan lalu, Sari didiagnosis dengan penyakit degeneratif. Para dokter tidak memberinya lebih dari 2 tahun mobilitas penuh. Kepanikan menguasai dirinya. Apa yang akan terjadi pada Rizky dan Raffi? Mereka tidak punya siapa-siapa lagi, jadi ia merencanakan sebuah langkah yang nekat. Ia akan memasuki dunia Bagas, bekerja untuknya, melihat seperti apa pria itu sekarang. Dan jika ia terbukti memiliki hati yang mulia, ia akan menemukan cara untuk memberitahunya kebenaran sebelum terlambat. Namun Bagas yang ia temukan bukanlah pria manis dan penuh mimpi dari musim panas itu. Bagas ini keras, sinis, dan dibutakan oleh status sosial. Dan yang lebih buruk lagi, ia hampir menikah dengan Dinda, seorang wanita yang mengeluarkan racun dari setiap pori-porinya. Suara mesin yang bertenaga mengumumkan kedatangan Mercedes-Benz Bagas. Jantung Sari berdegup kencang, seperti selalu terjadi ketika ia dekat. Pintu utama terbuka dan Bagas masuk sambil berbicara di ponselnya tanpa mengangkat pandangannya sama sekali. Jual sahamnya sekarang. Tidak peduli pasar anjlok. Aku mau likuiditas untuk merger Senin. Lakukan. Ia melewati Sari tanpa melihatnya. Baginya ia hanyalah perabot lain, perpanjangan dari penyedot debu. Sari merasakan nyeri familiar itu di dadanya. Aku di sini. Ia ingin berteriak. Anak-anakmu punya senyummu. Tanyakan kabar mereka padaku.
Namun ia tetap diam menggosok marmer. Dinda berlari menyambutnya, mengubah wajahnya yang seperti penyihir menjadi topeng kemanisan yang memuakan. "Mas, pas banget datangnya." Ia mencium pipinya, menandai wilayahnya. "Hampir gila aku dibuatnya oleh pembantu baru ini. Ceroboh sekali. Kurasa kita harus meninjau ulang langkah-langkah keamanan kita." Bagas menyimpan ponselnya dan menghela napas kelelahan. "Terserah kamu, Dinda. Pastikan saja makan malam-malam ini sudah siap. Investor dari Jepang akan datang." Kemudian hal itu terjadi. Rizky dan Raffi, yang seharusnya berada di sekolah, telah mengikuti ibunya. Mereka menyelinap masuk ke taman belakang rumah megah itu, bersembunyi di semak-semak bougainville, hanya untuk melihat di mana Mama bekerja, dan mungkin sekilas mengintip pria kaya yang sering mereka dengar di berita. Dari jendela ruang tamu, Sari melihat bayangan merah bergerak di taman. Darahnya membeku. Anak-anak itu, jika Dinda melihat mereka, semuanya akan berakhir. Namun Dinda tidak sedang memandang ke taman, ia sedang menaiki tangga menuju kamar tidur utama. 5 menit kemudian, sebuah teriakan histeris bergema dari lantai atas, membuat lampu gantung kristal di lobi bergetar. "Mas Bagas, aku kemalingan." Sari melompat berdiri dengan jantung berdegup keras di tenggorokannya. Bagas berlari menaiki tangga. Sari, didorong oleh firasat buruk, mengikutinya dengan ragu-ragu dan berdiri di ambang pintu kamar tidur utama yang terbuka. Dinda berdiri di depan kotak perhiasannya yang terbuka, melemparkan kalung dan cincin ke lantai dalam serangan amarah. "Kalung berlianku, yang diberikan oleh ibumu, tidak ada," teriaknya berbalik ke arah Bagas dengan air mata palsu yang mengalir dari matanya. "Tadi pagi masih ada di sini. Hanya satu orang yang masuk ke kamar ini untuk membersihkan kamar mandi." Jari Dinda, dengan kuku akrilik merah darah, menunjuk langsung ke Sari yang berdiri di pintu gemetar. Bagas berbalik perlahan. Wajahnya adalah topeng kekecewaan mutlak. Tidak ada kemarahan, hanya penghinaan yang tak terbatas. Ia berjalan ke arah Sari, menginvasi ruang pribadinya. Sari bisa mencium parfumnya, perpaduan kayu dan jeruk yang membawanya pada kenangan menyakitkan tentang malam-malam di pantai di bawah bintang-bintang. "Benarkah?" tanya Bagas dengan suara pelan yang mematikan. "Aku memberimu pekerjaan saat tidak ada yang mau karena agen bilang kamu punya kebutuhan khusus. Dan begini cara kamu membalasnya?" "Mas, saya bersumpah demi Allah bahwa saya tidak." Sari mulai berkata dengan suara tercekat oleh ketakutan. "Jangan bersumpah," teriak Dinda. "Panggil polisi, geledah dia. Pasti sudah diberikan ke kaki tangannya." Bagas tidak ragu. Ia mengeluarkan ponselnya. "Aku akan menghubungi Kapolres. Aku tidak mentolerir pencuri di rumahku." Saat itulah Sari melirik ke jendela kamar. Di bawah, di taman, Rizky dan Raffi menempel di kaca, memandangi adegan itu dengan mata yang melotot. Sari merasa dunia runtuh di atasnya. Jika ia ditangkap, dinas sosial akan mengambil anak-anak itu. Jika ia berbicara dan mengatakan bahwa mereka adalah anak-anaknya, Bagas bisa mengambil mereka dengan kekuasaan dan uangnya dan menyerahkan mereka ke tangan Dinda yang jahat. Ia terjebak. 10 menit kemudian, sirene polisi meraung di pintu masuk rumah megah itu. 2 petugas masuk dengan borgol di tangan. Bawa dia pergi, perintah Bagas membalikan badannya untuk menuangkan segelas kopi tubruk, tidak mampu menatap pengkhianatan itu langsung. "Tunggu," seru Dinda, "bawa dia persis begitu, dengan seragam dan sarung tangan karet menjijikan itu, biar seluruh tetangga melihat apa itu pembantu pencuri." Petugas itu memegang lengan Sari dengan kasar. Ia tidak melawan, hanya memalingkan kepala untuk terakhir kalinya ke jendela, berdoa agar anak-anak telah pergi. Namun dalam hatinya ia tahu ini baru permulaan dari sebuah mimpi buruk. Saat mereka mendorongnya ke arah mobil patroli di bawah hujan yang mulai turun, Sari tidak menangis untuk dirinya sendiri. Ia menangis karena ia tahu bahwa kepolosan anak-anaknya baru saja mati sore itu, menyaksikan ibu mereka diperlakukan seperti seorang kriminal oleh ayah mereka sendiri. Tontonan memalukan itu. Hujan mulai turun dengan deras,
Bukan sebagai gerimis yang melankolis, melainkan sebagai tirai air yang pekat dan dingin yang seolah ingin membasuh kotoran moral yang baru saja ternoda di pintu masuk rumah megah Prasetyo yang selalu terjaga bersih. Sari merasakan setiap tetes seperti jarum es yang menancap ke kulitnya melalui kain murahan seragam batik birunya. Para petugas polisi tidak bersikap ramah. Bagi mereka, ia hanya statistik lain, pembantu rumah tangga lain yang tergoda untuk mencuri dari majikannya yang kaya. Rutinitas penghinaan itu. Salah satu petugas, pria gemuk dengan wajah yang tertandai kelelahan, mendorongnya ke arah mobil patroli yang terparkir di depan air mancur marmer. Borgol logam mengatup di pergelangan tangannya dengan bunyi klik metalik yang bergema lebih keras dari guntur di kejauhan. Namun yang membuat adegan itu benar-benar groteske adalah sarung tangan itu. Sarung tangan karet kuning, masih basah dari air sabun yang ia gunakan untuk membersihkan lantai beberapa menit sebelumnya, terjepit di bawah baja borgol. Kuning mencolok itu bersinar di bawah lampu berputar merah dan biru mobil patroli, mengubah Sari menjadi sebuah karikatur, seorang badut sedih di tengah tragedi. "Tolong," bisik Sari dengan suara tercekat oleh tangis yang ia coba tahan. "Biarkan saya melepas sarung tangan ini. Tolong, anak-anak saya, kalau ada yang melihat saya." Petugas itu berhenti sejenak, mungkin tersentuh oleh setitik kemanusiaan melihat keputusasaan nyata di mata wanita itu. Ia memberi isyarat untuk melepaskan satu tangannya agar dapat melepas barang konyol itu. "Jangan coba-coba, Pak Petugas." Suara Dinda memotong udara dari beranda rumah megah itu. Dinda berdiri terlindung dari hujan dengan tangan bersilang dan senyum kemenangan yang hampir tidak ia sembunyikan. Di sisinya, Bagas tetap diam dengan satu tangan di saku celana dan tangan lainnya memegang segelas kopi tubruk, memandangi adegan itu dengan ekspresi yang tak terbaca. "Dia mau bersih-bersih, kan?" lanjut Dinda, meninggikan suaranya untuk memastikan para tetangga yang mulai mengintip dari jendela rumah-rumah mewah di sekitarnya mendengar setiap kata. "Biarkan dia pergi seperti apa adanya." Pembantu kotor yang tidak tahu cara menghormati rumah yang membuka pintunya untuknya. Biarkan dia membawa sarung tangan itu. Itulah satu-satunya kenangan yang layak ia bawa dari sini. Bagas sedikit mengerutkan dahi melihat kekejaman Dinda yang tidak perlu. Namun ia tidak berkata apa-apa. Harga dirinya terluka. Ia telah memberi Sari sebuah kesempatan. Ia telah mempercayainya. Bahkan ia pernah merasakan keakraban yang aneh dan berbahaya dalam kehadiran Sari. Sesuatu yang mengingatkannya pada masa-masa yang lebih sederhana dan bahagia. Dan Sari membalasnya dengan mencuri kalung milik ibunya. Satu-satunya perhiasan yang memiliki nilai sentimental nyata baginya, kini di tangan tunangannya. Pengkhianatan itu jauh lebih berat daripada rasa iba. Petugas itu terintimidasi oleh otoritas yang terpancar dari pasangan miliarder itu, kembali mendorong Sari masuk. "Sudah dengar kata mbaknya?" Sari tersandung saat memasuki kursi belakang mobil patroli. Plastik keras dan dingin kursi itu menggesek pahanya. Saat pintu tertutup, suara dunia luar meredam, mengurungnya dalam kapsul berbau disinfektan dan keringat lama. Dari jendela yang berembun, Sari melihat lampu-lampu rumah tetangga menyala, melihat siluet di balik gorden sutra. Kawasan eksklusif Menteng sedang menikmati tontonan itu. Ia bisa membayangkan komentar-komentar itu, gosip di klub golf Pondok Indah keesokan harinya. Namun semua itu tidak penting. Pandangannya yang panik dan ketakutan mencari satu hal saja, semak-semak bougainville dekat pintu gerbang utama, dan di sanalah mereka. Melalui hujan dan air mata, ia melihat dua bercak merah kecil di antara dedaunan hijau tua, Rizky dan Raffi. Anak-anaknya berjongkok, basah kuyup oleh hujan, saling memeluk dengan kekuatan yang merobek jiwanya. Rizky meletakkan satu tangannya di mulut Raffi untuk mencegahnya berteriak. Mata keduanya tertancap padanya, terbuka lebar, penuh dengan teror mutlak. Mereka sedang menyaksikan bagaimana ibu mereka dibawa pergi, diseret seperti seekor binatang. Sari menempelkan wajahnya ke kaca tanpa peduli embunnya. "Jangan keluar," ia memohon dalam batinnya. "Tetaplah di sana sampai mereka pergi. Lari ke rumah Bu Rosa. Tolong, anak-anakku, jangan biarkan dia melihat kalian." Jika Bagas melihat mereka sekarang, jika ia menemukan keberadaan mereka dalam konteks ini, ia akan mengira mereka adalah kaki tangan.
Atau lebih buruk lagi, ia akan menggunakan kekuasaannya untuk mengambil mereka dan menyerahkan mereka ke lembaga pengasuhan. Ia harus melindungi mereka, meski itu berarti meninggalkan mereka sendiri di bawah hujan. Mobil patroli berangkat. Sari melihat sosok Bagas yang kokoh mengecil di kaca spion, masih berdiri di beranda, tak bergerak, sementara Dinda bergantung di lengannya sambil tertawa. Ia melihat semak-semak sedikit bergerak ketika anak-anaknya jatuh ke tanah, kalah. Rasa sakit fisik dari Borgol bukan apa-apa dibandingkan dengan penderitaan saat itu. Sari memejamkan mata dan menjatuhkan kepalanya ke sandaran kursi depan, melepaskan erangan yang hilang dalam suara sirena. Pada saat itu, sesuatu dalam dirinya pecah. Harapan untuk memberitahu kebenaran kepada Bagas, fantasi bahwa ia akan mengenali anak-anaknya dan mencintai mereka, mati di kursi belakang itu. Kini hanya tersisa perang sunyi seorang ibu melawan dunia. Di mana kalungnya? Tanya petugas yang mengemudi, memandangnya dari kaca spion dengan meremehkan. Kalau Anda memberitahu kami sekarang, mungkin hakim akan bermurah hati. Orang kaya kadang memaafkan kalau mainan mereka kembali. Sari memandang tangannya yang terbungkus kuning itu, tangan-tangan yang telah bekerja sampai berdarah untuk membeli buku sekolah si kembar. Tangan-tangan yang pernah membelai wajah Bagas 8 tahun lalu saat ia tidur. Saya tidak memilikinya, katanya dengan suara mati. Dan Allah tahu dia akan menyesali ini, bukan karena saya, tapi karena apa yang baru saja ia sia-siakan tanpa menyadarinya. Petugas itu tertawa kering. Ya, ya. Semua bilang begitu. Allah adalah saksi saya. Tapi di pengadilan, Bu, Allah tidak punya suara, hanya uang dan bukti. Dan Anda tidak punya keduanya. Mobil patroli berbelok di tikungan dan rumah megah itu menghilang dari pandangan, membawa serta kehidupan yang telah Sari impikan untuk anak-anaknya. Kesendirian orang yang tak bersalah. Sel tahanan di kantor polisi berbau pesing dan keputusasaan yang tengik. Sari melewati malam duduk di bangku semen yang dingin, memeluk lututnya untuk mempertahankan sedikit kehangatan tubuh yang tersisa. Ia tidak diizinkan menelepon karena sistemnya sedang down, sebuah dalih birokratis untuk menghancurkan semangatnya sebelum persidangan cepat itu. Namun Sari tahu kebenaran. Pengaruh Bagas Prasetyo menjangkau kemana-mana. Ia menginginkan hukuman contoh yang cepat dan sunyi. Keesokan paginya, tanpa tidur sedetik pun, ia langsung dipindahkan ke pengadilan. Tidak ada kesempatan untuk berganti pakaian. Ia memasuki ruang sidang tepat seperti saat ia keluar dari rumah megah itu, dengan seragam batik biru yang kusut, celemek bernoda lumpur kering, dan sarung tangan kuning yang kini tampak menempel di kulitnya seperti lapisan kedua dari rasa malu. Ruang sidang adalah kontras yang keras dengan sel tahanan itu, kayu yang dipoles, langit-langit tinggi, lambang negara berwarna emas berkilau di atas kepala hakim. Segalanya dirancang untuk mengintimidasi, untuk membuat individu merasa kecil di hadapan kekuasaan negara, dan itu berhasil. Sari merasa dirinya tidak lebih besar dari setitik debu. Ia duduk di kursi terdakwa. Di sisinya, kursi pengacara pembela kosong. Pengacara publik yang ditunjuk telah mengirim surat permohonan maaf karena bentrok jadwal. Sari sendirian, benar-benar sendirian, di hadapan mesin hukum yang siap menghancurkannya. Di sisi lorong yang lain, meja penuntut penuh. Bagas duduk di sana dengan keanggunan seorang raja yang bosan. Di sisinya, sebuah tim 3 pengacara dari firma korporatnya meninjau dokumen-dokumen dengan efisiensi predator dan di belakang mereka, di baris pertama area publik, Dinda tersenyum sambil merapikan riasannya di cermin kecil, seolah sedang menunggu sebuah film dimulai. Jaksa, seorang pria pendek dengan ambisi politik yang jelas, berdiri. Ia tidak memandang Sari, ia berbicara kepada hakim dan publik dengan teatrikal yang sudah dilatih. Yang mulia, ia memulai berjalan bolak-balik di depan podium. Kasus ini sungguh sederhana secara menyedihkan. Ini adalah kisah klasik tentang orang yang menggigit tangan yang memberinya makan. Bapak Prasetyo, sebuah pilar komunitas kita, seorang pria yang menciptakan ribuan lapangan kerja, membuka pintu rumahnya untuk wanita ini. Ia memberinya pekerjaan saat tidak ada yang mau mempekerjakannya karena kurangnya referensi. Dan bagaimana ia membalasnya?
Jaksa itu berbalik dengan tiba-tiba dan menunjuk Sari dengan jari yang menuduh. Mencuri. Bukan makanan karena lapar, bukan obat karena kebutuhan. Tidak. Ia mencuri kalung berlian senilai 800 juta rupiah. Sebuah kemewahan. Sebuah tindakan keserakahan murni yang dilakukan oleh seseorang yang percaya bahwa ia bisa memperdaya para dermawannya. Sari menundukkan pandangannya. Air mata jatuh di atas sarung tangan kuningnya. Ia ingin berteriak bahwa itu semua bohong, bahwa Dinda telah menjebaknya karena benci melihat bagaimana Bagas kadang memandang Sari dengan nostalgia yang aneh. Ia ingin berteriak bahwa kalung itu tidak pernah meninggalkan kamar, namun ia tidak punya suara. Ketakutan telah menutup tenggorokannya. Terdakwa ditemukan sendirian di lantai atas, lanjut jaksa, tak kenal ampun. Beberapa menit kemudian, perhiasan itu hilang. Tidak ada tersangka lain. Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa. Matematikanya sederhana, Yang Mulia. Ia adalah seorang oportunis, parasit yang memanfaatkan niat baik orang-orang terhormat. Kami meminta hukuman maksimal untuk mengirimkan pesan. Hak milik pribadi itu sakral dan pengkhianatan kepercayaan tidak akan ditoleransi. Bagas mendengarkan semua ini dengan wajah yang tak tergoyahkan, namun di dalam sesuatu mengganggunya. Ia memandang Sari, membungkuk di kursinya, gemetar seperti daun. Ia mengingat matanya. Ia mengingat cara ia menyajikan kopi minggu lalu dengan kelembutan yang tidak sesuai dengan pembantu biasa. Kenapa kamu melakukan ini? Pikirnya. Kalau kamu butuh uang, tinggal minta saja. Kenapa mencuri dariku? Kenapa mempermalukanku begini? Sakitnya bukan karena uang, melainkan karena perasaan telah dikhianati secara emosional, meski ia tidak bisa menjelaskan mengapa seorang tukang bersih-bersih begitu berarti baginya. Apakah terdakwa memiliki sesuatu untuk dikatakan dalam pembelaannya? Tanya hakim, memandang Sari dari atas kacamatanya dengan tidak sabar. Keheningan itu terulur tegang dan menyakitkan. Sari mengangkat pandangannya, menatap Bagas, mata mereka bersilangan. Dalam matanya, ia mencari jejak pria yang pernah ia cintai di musim panas yang jauh itu. Ia mencari ayah dari anak-anaknya, namun hanya menemukan tembok es. Ia tidak akan menyelamatkannya. Ia adalah Algojo. Saat itu, Sari memikirkan Rizky dan Raffi. Kalau ia masuk penjara, setidaknya mereka akan jauh dari pengaruh beracun Dinda. Mungkin tetangganya, Bu Rosa, bisa merawat mereka. Mungkin memang lebih baik begitu. Kalau ia berjuang dan mengungkapkan kebenaran sekarang, Dinda akan menghancurkan anak-anak itu. Dinda akan melakukan apa saja untuk mencegah anak-anak tidak sah Bagas menuntut warisan mereka. Aku harus melindungi mereka, pikir Sari. Diamku adalah perisai mereka. Perlahan, dengan tubuh yang terasa berat seperti terbuat dari timbal, Sari berdiri. Lututnya gemetar hebat. Sarung tangan kuning yang masih ia kenakan seperti tanda penghinaan itu mencengkeram tepi kayu kursi terdakwa. Yang Mulia, suaranya keluar pecah, sebuah bisikan parau yang hampir tidak terdengar di ruangan itu. Saya tidak punya pengacara, tidak punya uang. Tidak ada yang berbicara untuk saya. Bagas mengeraskan rahangnya. Selama 1 detik ia merasakan dorongan irasional untuk berdiri dan menghentikan semuanya. Kerentanan Sari hampir tak tertahankan untuk disaksikan. Namun kemudian ia menatap Dinda, yang menggenggam tangannya dengan kuat, mengingatkannya akan perannya. Ia adalah pria yang kuat, yang tidak membiarkan dirinya diinjak-injak. Cukup jawab dakwaannya, Bu Wulandari, desak hakim. Bagaimana Anda menyatakan diri? Sari menarik napas dalam-dalam. Udara pengadilan terasa seperti debu dan kekalahan. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah si kembar untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkan diri pada jurang itu. Ia mulai berkata, bersiap untuk mengucapkan vonisnya sendiri. Kemudian suara itu terdengar. Dentuman keras di balik pintu-pintu besar dari kayu jati di pintu masuk utama. Teriakan tertahan dari para petugas di lorong. Hei, kalian tidak boleh masuk ke sana, terdengar suara berat dari luar.
Biarkan kami. Itu mama kami, jawab sebuah suara anak-anak yang jernih dan lantang seperti bunyi lonceng. Bagas menegang di kursinya. Suara itu. Pintu-pintu itu terbuka dengan keras, bukan karena kekuatan anak-anak, melainkan karena mereka meluncurkan diri ke arahnya dengan seluruh berat tubuh kecil mereka. Cahaya dari lorong membanjiri ruangan, memotong dua siluet yang identik, kecil, rambut acak-acakan, kaos merah mereka bernoda lumpur karena telah bersembunyi semalaman, namun dengan tekad yang ganas yang melumpuhkan semua orang dewasa yang hadir. Sari membuka matanya dan jantungnya berhenti. Tidak, bisiknya dengan ketakutan. Pergi. Pergilah. Namun sudah terlambat. Rizky dan Raffi berlari di lorong tengah, mengabaikan protokol, mengabaikan polisi, mengabaikan ketakutan. Mereka berlari ke arahnya, bukan seperti anak-anak yang ketakutan, melainkan seperti pejuang-pejuang kecil yang datang menyelamatkan dunia mereka. Kesendirian orang yang tak bersalah itu hancur berkeping-keping. Persidangan itu hampir saja berhenti menjadi urusan hukum dan berubah menjadi sebuah wahyu yang akan mengguncang fondasi kehidupan Bagas. Foto masa lalu dan keheningan hakim. Kekacauan meledak di ruang sidang, namun bagi Bagas Prasetyo suara itu telah padam sepenuhnya. Ia melihat mulut hakim dan para petugas bergerak, berteriak-teriak memberi perintah. Ia melihat jaksa menggerak-gerakkan tangannya seperti orang-orangan sawah yang marah, namun satu-satunya hal yang telinganya tangkap adalah gema suara anak-anak yang baru saja bergema di udara. Kalau mama masuk penjara, bapak itu juga harus masuk. Hakim memukul palunya dengan kekerasan yang mengancam akan membelah kayu itu. Tertib. Tertib di ruangan ini, bentak hakim dengan wajah memerah. Petugas, keluarkan anak-anak di bawah umur itu dari sini segera. Ini pengadilan, bukan tempat penitipan anak. Dua petugas keamanan, pria-pria besar dan canggung berseragam abu-abu, melangkah maju ke arah podium. Sepatu bot mereka yang berat bergema di lantai kayu, mendekat ke arah Sari dan anak-anak itu seperti predator yang lamban. Sari secara naluriah melingkari Rizky dan Raffi dengan kedua lengannya, melindungi mereka dengan tubuhnya sendiri. Sarung tangan karat kuning itu, simbol-simbol penghinaannya, kini menjadi perisai berkilau di sekeliling kaos merah anak-anaknya. Jangan sentuh mereka, teriak Sari dengan suara yang bukan lagi suara pembantu yang penurut, melainkan suara seekor singa betina yang tersudut. Jangan berani menyentuh mereka. Rizky, si kembar yang tangannya menutup mulut ibunya, berbalik ke arah para petugas. Ia tidak takut. Di tangannya yang bebas, dikepal dalam kepalan kecil yang kotor, ia memegang sesuatu. Sesuatu yang telah ia simpan di sakunya sepanjang malam saat mereka bersembunyi dari hujan. Berhenti. Suara Bagas memotong udara. Itu adalah perintah singkat dan otoriter, suara yang ia gunakan untuk menutup kesepakatan bernilai miliaran dan memecat para eksekutif. Para petugas berhenti seketika, bingung, memandang bergantian ke hakim dan ke pria paling kaya di kota itu. Hakim, terkejut oleh interupsi dari pihak penggugat, perlahan menurunkan palunya. Bagas berdiri. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya. Logika mengatakan padanya untuk membiarkan anak-anak itu dibawa pergi. Membiarkan sistem menghancurkan Sari dan mengakhiri sandiwara ini. Namun kakinya bergerak sendiri. Ia berjalan perlahan ke arah pagar pembatas yang memisahkan area pengacara dari kursi terdakwa. Jantungnya berdenyut dengan ritme yang menyakitkan dan tidak beraturan. Anak-anak itu, wajah-wajah mereka, seperti menatap cermin yang mendistorsi waktu, mengembalikan bayangan masa kecilnya yang hilang. Apa yang kamu katakan tadi, nak? Tanya Bagas, mengabaikan hakim, mengabaikan Dinda yang menarik lengan jasnya sambil membisikkan agar ia duduk kembali. Suaranya sedikit bergetar. Raffi, si kembar yang telah menunjuk Bagas, melangkah maju, melepaskan diri dari pelukan ibunya. Ia mengusap hidungnya dengan punggung tangan dan menatap langsung ke mata sang pria besar berjas biru itu. Aku bilang kamu jahat, jawab anak itu dengan kejujuran brutal yang tidak ada satupun orang dewasa di ruangan itu yang berani miliki. Mama bilang kamu baik. Kata mama kamu adalah pangeran yang tersesat. Tapi pangeran tidak memasukkan putri ke penjara. Sebuah bisikan menyebar ke seluruh ruangan.
Orang-orang di bangku belakang mendongak untuk melihat lebih jelas. Ini bukan lagi persidangan kasus pencurian, ini adalah drama kemanusiaan yang sedang terjadi secara nyata. Bapak Prasetyo, jaksa itu menimpali dengan gugup. Anda tidak perlu mendengarkan ini. Ini adalah taktik emosional yang murahan. Jelas sekali terdakwa telah melatih anak-anak ini untuk diam. Bagas mengaum tanpa memandangnya. Matanya tidak beranjak dari anak-anak itu. Rizky, si kembar yang lain, memanfaatkan keheningan yang mengikuti teriakan Bagas. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka apa yang ada di kepalan tangannya. Itu adalah selembar kertas yang kusut, dengan tepi-tepi yang lusuh karena telah disentuh ribuan kali. Sebuah foto yang dicetak di kertas murah, seperti foto-foto yang diambil di pasar malam. Mama tidak mencuri kalungmu, kata Rizky, suaranya yang nyaring memecah keheningan. Dia tidak menginginkan uangmu. Dia hanya ingin kamu melihat ini, karena dia bilang kalau kamu melihat dirimu sendiri saat kamu bahagia, mungkin kamu akan berhenti menjadi begitu sedih dan marah setiap saat. Anak itu mengulurkan tangannya melewati pagar pembatas, menawarkan kertas kusut itu seperti sebuah persembahan damai di tengah sebuah peperangan. Bagas merasakan udara menjadi berat. Ia melangkah lebih dekat. Tangannya yang terawat dan elegan terulur ke arah tangan kecil anak itu yang kotor. Jari-jari mereka bersentuhan. Sebuah arus listrik, sebuah percikan pengakuan biologis, seperti melompat di antara mereka. Bagas mengambil foto itu. Ruangan menahan napas. Bagas menundukkan pandangan ke gambar itu. Dunia berhenti. Pengadilan, hakim, Dinda, semuanya menghilang. Hanya tersisa gambar itu di tangannya. Dalam foto itu, di bawah matahari yang cerah dan jenuh, ada sepasang muda duduk di pasir pantai. Pria itu adalah dia, namun dia yang hampir ia lupa pernah ada. Rambutnya lebih panjang, acak-acakan oleh angin asin, dan ia mengenakan kaos katun putih yang sederhana, bukan jas senilai 45 juta rupiah. Ia tersenyum, bukan dengan senyum korporatnya yang seperti hiu bisnis, melainkan dengan senyum yang terbuka, tulus, penuh cahaya. Dan memeluknya, tertawa dengan kepala terlempar ke belakang, adalah Sari, namun bukan Sari yang tertindas dengan seragam dan sarung tangan kuning yang ada di hadapannya. Itu adalah Sari yang cantik, yang bersemangat, wanita dengan bunga di rambutnya yang menyajikan ikan bakar di warung tepi pantai Parangtritis. Wanita yang ia cintai habis-habisan selama musim panas ketika ia melarikan diri dari kehidupan miliardernya. Wanita yang ia tinggalkan ketika ayahnya meninggal dan ia harus kembali untuk mengurus kerajaan keluarganya. Hanya meninggalkan sebuah surat pengecut dan uang yang tidak pernah Sari sentuh. Kenangan itu menghantamnya seperti tsunami. Bau laut, suara tawanya, janji yang ia buat suatu malam di bawah bintang-bintang. Aku tidak akan pernah seperti keluargaku, Sari. Bersamamu aku menjadi diriku yang sesungguhnya. Bagas mengangkat pandangan dari foto itu dengan mata penuh air mata yang tidak ia sadari telah terkumpul. Ia memandang Sari melalui lensa yang baru. Ia tidak lagi melihat pembantu pencuri, ia melihat wanita yang pernah ia cintai. Dan kemudian ia memandang anak-anak itu, Rizky dan Raffi. Mereka berusia 7 tahun. Ia melakukan perhitungan mental dalam sepersekian detik, 8 tahun sejak musim panas itu, 7 tahun usia mereka. Udara keluar dari paru-parunya dalam sebuah erangan yang menyakitkan. Ya Allah, bisik Bagas dan foto itu terlepas dari jari-jarinya, jatuh ke lantai pengadilan seperti daun yang gugur. Namun tidak ada yang melihatnya jatuh. Semua orang memandang wajah Sari yang penuh teror dan harapan. Mas Bagas, tolong, seru Dinda dari belakang, memecah mantra itu, merasakan kendali terlepas dari tangannya. Itu tipuan, foto itu palsu. Siapapun bisa membuat editan foto zaman sekarang. Lihat dia cuma tukang bersih-bersih yang kotor. Namun Bagas sudah tidak mendengarkannya lagi. Ia berada di tengah jurang yang sedang jatuh menuju sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Darah memanggil darah. Kertas foto itu terbaring di lantai, menghadap ke atas, tersenyum mengejek pada kehidmatan pengadilan. Bagas melangkah mundur, terhuyung seolah menerima pukulan fisik di dadanya.
Ia membawa satu tangan ke dahinya, merasakan keringat dingin membasahi kulitnya. Hakim, sedikit memulihkan ketenangannya, mengetuk palu dengan pelan, bingung dengan perubahan dramatis dalam suasana ruangan. Bapak Prasetyo, apakah Anda mengenali bukti itu? Apakah ada relevansinya dengan kasus pencurian ini? Bagas tidak menjawab Hakim. Matanya tertancap pada si kembar. Kini setelah tabir ketidaktahuan telah jatuh, tanda-tanda itu begitu jelas sehingga ia merasakan sakit karena tidak melihatnya lebih dulu. Cara Raffi mengerutkan dahi dengan kerutan vertikal kecil di antara alisnya. Itu adalah kerutan yang sama yang Bagas lihat di foto-foto almarhum ayahnya. Cara Rizky berdiri dengan bahu tegak menantang dunia meski dengan tubuhnya yang kecil. Itu adalah posturnya sendiri. Mereka adalah anak-anaknya. Tidak perlu tes DNA, tidak perlu dokumen, tidak perlu birokrasi. Darah memanggil darah dengan jeritan yang sunyi namun memekakan telinga. Pengacara penuntut, seorang wanita berambut pirang yang agresif yang disewa oleh firma Bagas, melompat berdiri merasakan bahaya. Keberatan, Yang Mulia, teriaknya dengan suara melengking. Ini tidak relevan. Kehidupan pribadi masa lalu Bapak Prasetyo tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa wanita ini mencuri perhiasan kemarin. Mereka mencoba memanipulasi majelis dengan sentimentalisme. Saya meminta agar bukti itu ditarik dan anak-anak dikeluarkan. Diam. Teriakan Bagas begitu keras sehingga pengacara itu langsung duduk ketakutan. Itu bukan teriakan kemarahan, melainkan raungan otoritas mutlak. Bagas berbalik ke arah tim hukumnya sendiri, dengan mata merah dan penuh amarah. Tidak ada seorang pun, kata Bagas sambil menunjuk pengacaranya dengan jari yang gemetar. Tidak ada seorang pun yang boleh lagi meminta agar anak-anak ini dikeluarkan dari sini. Apakah kalian mengerti? Ruangan itu membeku. Bagas kembali berbalik ke arah podium. Ia membuka pintu kecil dari kayu yang memisahkan area hukum dari kursi terdakwa. Ia memasuki ruang Sari. Sari mundur secara naluriah, menghantam sandaran kursi. Anak-anak semakin mendekat ke arahnya, menggeram pelan seperti anak-anak anjing yang membela induknya. Bagas berhenti 1 meter dari mereka. Ia bisa melihat ketakutan di mata Sari, namun ia juga melihat martabat yang luar biasa besar, sebuah kekuatan yang telah ia hilangkan bertahun-tahun lalu di antara ruang-ruang rapat dan pesta-pesta hampa. Sari, katanya, suaranya pecah, telanjang dari segala kesombongan. Mengapa? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Sari terisak dan itu adalah suara yang menghancurkan. Ia mengangkat tangannya yang masih terbungkus sarung tangan kuning itu seolah meminta maaf atas keberadaannya sendiri. Memberitahumu? Tanyanya dengan suara penuh air mata yang pahit. Bagaimana? Kapan? Saat kamu pergi meninggalkan aku dengan sebuah surat dan uang seolah aku ini wanita murahan? Saat kamu menjadi pria tak terjamah yang hidup di Menara Gading ini? Kamu bisa saja datang kepadaku, desak Bagas berusaha merasionalkan hal yang tak bisa dirasionalkan. Aku pasti akan membantumu. Aku tidak akan pernah membiarkan anak-anakku kelaparan. Aku tidak menginginkan uangmu, Bagas, teriak Sari, dan rasa sakit dalam suaranya bergema di dinding-dinding pengadilan. Aku tidak pernah menginginkan uangmu yang terkutuk itu. Aku membesarkan mereka seorang diri. Aku bekerja 18 jam sehari mengepel lantai, mencuci pakaian orang lain, menanggung penghinaan demi penghinaan agar mereka tidak kekurangan apapun. Mereka tidak tahu apa itu kemewahan, tapi mereka tahu apa itu cinta. Mereka tahu bagaimana rasanya makan malam bersama setiap malam, meskipun hanya sayur bening. Bagas merasakan setiap kata seperti tikaman. Lalu mengapa kamu datang sekarang? Tanyanya dengan putus asa ingin mengerti. Mengapa masuk ke rumahku sebagai pembantu? Mengapa mempertaruhkan ini semua? Sari menundukkan pandangannya ke arah anak-anaknya, membelai rambut Raffi yang acak-acakan. Ekspresinya melunak, beralih dari kemarahan ke kesedihan yang dalam dan pasrah. Karena aku akan mati, Bagas. Keheningan yang mengikuti kalimat itu bersifat mutlak. Bahkan Dinda, yang hampir berteriak mengajukan keberatan lain dari area publik, berdiri dengan mulut menganga.
Bagas merasakan lantai terbuka di bawah kakinya. Apa? Aku mengidap penyakit degeneratif, Sari mengaku, mengangkat pandangan untuk menatapnya dengan mata yang bening seperti kristal. Otot-ototku akan berhenti berfungsi sebentar lagi. Para dokter mengatakan dalam setahun, mungkin 2 tahun, aku tidak akan bisa berjalan lagi dan kemudian aku tidak akan bisa merawat mereka. Sari mengangkat tangannya yang masih terbungkus sarung tangan, memperlihatkannya seolah itu adalah bukti kegagalannya. Aku masuk rumahmu karena aku perlu tahu. Aku perlu tahu apakah pria yang pernah aku cintai masih ada di dalam dirimu. Aku perlu tahu apakah kamu adalah pria yang baik agar aku bisa mempercayakan satu-satunya hal yang kumiliki di dunia ini kepadamu. Aku ingin kamu mengenal mereka, mencintai mereka karena siapa mereka, bukan karena kewajiban. Namun ia memandang sekeliling ruangan, ke arah hakim, para polisi, borgol yang tergantung di ikat pinggang petugas. Tapi aku salah. Pria yang aku cintai meninggal 8 tahun lalu. Kamu hanyalah seorang miliarder yang melihat pencuri di mana-mana padahal yang ada hanyalah orang-orang yang lapar akan keadilan. Dan sekarang kamu akan memasukkanku ke penjara dan anak-anakku akan sendirian. Sari menangis sesenggukan. Tangisan yang dalam dan penuh keputusasaan yang mengguncang tubuh kecilnya. Rizky dan Raffi memeluk kakinya sambil menangis juga, memandang Bagas dengan kebencian yang murni. Pergi, teriak Rizky. Kamu jahat. Kami tidak mau kamu jadi ayah kami. Bagas berdiri di sana di tengah pengadilan itu, hancur. Kata-kata anaknya menghantamnya lebih keras dari vonis pengadilan manapun. Ia memiliki semua uang di dunia, semua kekuasaan, semua koneksi. Namun saat itu, di hadapan wanita dengan sarung tangan karet dan anak-anak dengan kaos merah itu, ia adalah pria termiskin di muka bumi. Dari bagian belakang ruangan, bisik-bisik penonton berubah menjadi riuh. Orang-orang berdiri, sebagian menangis, sebagian lain berteriak menghina Dinda dan Bagas. Hakim memukul palunya tanpa hasil. Bagas memandang Sari yang hancur, memandang anak-anaknya yang menolaknya, lalu menatap ke arah area publik, di mana Dinda memandangnya dengan panik, memberi isyarat agar ia keluar dari sana. Namun Bagas sudah tidak melihat Dinda lagi. Pandangannya beralih ke pintu belakang pengadilan yang baru saja terbuka kembali. Sesosok orang tua yang bersandar pada tongkat memasuki ruangan dengan perlahan. Berjalan dengan susah payah namun dengan kepala tegak. Ia adalah seorang wanita yang tidak pernah ia lihat selama 5 tahun, sejak ia memasukkannya ke panti Ureda Sejahtera agar tidak ikut campur dalam gaya hidupnya. Ibu, bisik Bagas merasakan kepungan semakin rapat. Ibu Tuti telah tiba dan ia tidak datang sendirian. Di belakangnya ia membawa keping terakhir teka-teki yang akan menghancurkan kebohongan Dinda dan memaksa Bagas untuk menghadapi cermin nuraninya sendiri. Persidangan itu masih jauh dari selesai. Vonis yang sesungguhnya baru saja akan dijatuhkan. Bayangan sang matriark. Masuknya Ibu Tuti ke ruang sidang bukan sekadar peristiwa fisik, melainkan sebuah perubahan atmosferik, seolah tekanan barometrik ruangan itu turun seketika, membuat semua orang yang mengenakan topeng kebohongan sulit bernapas. Suara ritmis tongkatnya memukul lantai kayu, tak-tak-tak, bergema dengan otoritas yang tidak bisa ditandingi oleh palu hakim manapun. Itu adalah suara yang lambat, penuh pertimbangan, suara seseorang yang tidak terburu-buru karena ia tahu bahwa waktu pada akhirnya akan menempatkan setiap raja di singgasananya dan setiap badut di sirkusnya. Bagas merasakan darah mengalir pergi dari wajahnya. Kakinya, yang beberapa menit sebelumnya menopangnya dengan kesombongan seorang pria yang merasa memiliki dunia, kini terasa seperti terbuat dari air. Ibu. Kata itu keluar dari mulutnya seperti bisikan yang tercekik. Perpaduan antara ketidakpercayaan dan teror kekanak-kanakan. Sudah 5 tahun ia tidak melihatnya secara langsung. 5 tahun yang panjang dengan panggilan telepon singkat dan wajib di hari raya yang diurus oleh para asistennya. 5 tahun mengirimkan transfer bulanan ke panti Ureda yang eksklusif itu untuk memastikan ibunya mendapat perawatan terbaik, yang dalam bahasa Bagas berarti menjaganya jauh, nyaman, dan diam. Ia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah yang terbaik untuknya, bahwa pikun ibunya memerlukan tenaga profesional, bahwa ia terlalu sibuk membangun kerajaan bisnis untuk mengurus igauan seorang wanita tua.
Namun wanita yang melangkah maju di lorong tengah itu tidak tampak pikun. Ia tampak seperti kekuatan alam yang terkandung dalam tubuh yang rapuh. Ibu Tuti mengenakan jaket wol abu-abu yang sudah ketinggalan zaman dan sedikit lusuh di bagian mansetnya, sebuah pakaian yang mengumumkan kesederhanaan berbanding terbalik dengan jas-jas bermerek anaknya. Rambutnya yang putih dikumpulkan dalam sanggul yang tegas dan matanya adalah dua bara api yang tertancap pada Bagas. Tidak ada kehangatan keibuan dalam tatapan itu, yang ada adalah penghakiman. Para penonton menyingkir secara naluriah saat ia lewat, membuka koridor keheningan yang penuh rasa hormat. Bahkan petugas keamanan yang beberapa saat sebelumnya tampak siap menyeret anak-anak keluar dari ruangan, mundur, terintimidasi oleh martabat bawaan sang wanita tua itu. Dinda, dari baris pertama, melepaskan helaan napas yang terdengar. Ia menutupi mulutnya, matanya bergerak panik dari Bagas ke wanita tua itu. Tidak mungkin, bisik Dinda dengan suara gemetar. Seharusnya ia tidak bisa keluar. Aku sudah membayar para perawat untuk... Ia terhenti tiba-tiba, menyadari bahwa ia bicara terlalu keras, namun kerusakan itu sudah terjadi dalam nuraninya sendiri. Ibu Tuti tiba di ketinggian pagar pembatas, berhenti. Ia tidak memandang Bagas. Ia memutar tubuhnya perlahan ke arah kursi terdakwa. Sari, yang masih memeluk si kembar, mengangkat pandangannya. Air mata yang mengalir di wajahnya berganti rasa. Bukan lagi air mata kesendirian, melainkan air mata lega yang menyayat hati. Bu Tuti, Sari terisak sambil berusaha berdiri, namun kakinya tidak mau menurut. Rizky dan Raffi, melihat sang nenek, melepaskan ibunya dan berlari ke arah pagar pembatas. Nenek, teriak mereka bersamaan, mengulurkan tangan-tangan kecil mereka melalui kayu itu. Transformasi di wajah Ibu Tuti sungguh ajaib. Ketegasan besi itu meleleh seketika menjadi kelembutan yang menyakitkan. Ia membiarkan tongkatnya jatuh ke lantai dengan suara keras dan mengulurkan tangan-tangannya yang berkerut dan gemetar untuk menggenggam tangan anak-anak itu. Anak-anakku, prajurit-prajurit kecilku yang pemberani, bisik sang nenek sambil mencium buku-buku jari cucunya yang kotor. Maafkan nenek karena terlambat. Macet di Jakarta memang luar biasa untuk kura-kura tua seperti nenek. Hakim, memulihkan suaranya setelah terkejut melihat pengadilannya terganggu untuk kedua kalinya, berdeham dengan keras. Ibu, saya mohon, ini sangat tidak teratur, Anda tidak bisa menginterupsi persidangan seperti ini. Siapa Anda dan apa yang Anda lakukan di sini? Ibu Tuti melepaskan tangan anak-anak itu dengan lembut, memungut tongkatnya dengan martabat yang lamban, dan berbalik untuk menghadapi hakim. Ia menegakkan tubuhnya setegak yang ia bisa, yang tidak seberapa tingginya, namun kehadirannya memenuhi ruangan hingga ke langit-langit. Yang mulia, katanya dengan suara yang jernih, serak karena usia, namun kokoh seperti baja. Saya adalah Tuti Prasetyo, saya adalah ibu dari pihak penggugat, ia menunjuk Bagas tanpa memandangnya. Dan saya adalah nenek dari anak-anak ini. Saya datang ke sini karena jika saya akan menyaksikan nama keluarga saya mati hari ini, saya ingin menyaksikannya dari barisan terdepan. Saya datang untuk bersaksi. Jaksa melompat berdiri dengan keringat bercucuran. Keberatan. Wanita ini tidak ada dalam daftar saksi. Kesaksiannya tidak dapat diterima. Selain itu, jaksa memandang Bagas mencari persetujuan lalu menurunkan suaranya secara konspiratif. Kami memiliki laporan medis yang menunjukkan bahwa Ibu Tuti menderita pikun. Kesaksiannya tidak dapat dipercaya. Bagas merasakan tusukan rasa malu yang begitu tajam sehingga ia hampir muntah. Ialah yang telah mengotorisasi laporan-laporan itu. Ialah yang telah menandatangani dokumen yang menyatakan ibunya tidak cakap mengurus harta bendanya sendiri. Semua itu untuk memudahkan merger perusahaan 3 tahun lalu. Ibu Tuti mengeluarkan tawa kering, singkat, dan pahit. Pikun? Tanyanya sambil berbalik ke arah jaksa. Apakah pikun itu mengingat bahwa anak saya tidak mengunjungi saya selama 1825 hari? Apakah pikun itu mengetahui bahwa wanita yang ia dakwa sebagai pencuri adalah satu-satunya alasan saya tidak mati karena kesedihan di sangkar emas tempat mereka mengurung saya? Keheningan yang mencekam menguasai ruangan. Biarkan dia berbicara, kata Bagas.
Suaranya terdengar hampa dan kalah. Ia menjatuhkan diri ke kursinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak lagi peduli dengan strategi hukum, citra korporat, atau kalung itu. Ia hanya ingin siksaan ini berakhir, meski itu berarti kehancurannya sendiri. Hakim memandang Bagas, lalu sang wanita tua, dan akhirnya mengangguk dengan serius. Silakan naik ke podium, Ibu Prasetyo. Anda diizinkan berbicara, namun saya peringatkan bahwa sumpah palsu akan dihukum tanpa memandang usia atau nama keluarga. Ibu Tuti mengangguk. Ia berjalan perlahan ke kursi saksi, meja tua keadilan itu, tempat nasib-nasib diputuskan. Setiap langkah adalah kemenangan atas kelupaan. Ia duduk, merapikan jaket abu-abunya, dan meletakkan tangannya di pangkuannya. Sari memandangnya dari kursi terdakwa dengan penuh rasa pemujaan dan ketakutan. Ia tahu bahwa Ibu Tuti sedang mempertaruhkan kesehatannya sendiri dengan berada di sana. Bersumpahlah untuk mengatakan kebenaran, kata petugas pengadilan sambil mendekatkan Al-Quran kepadanya. Ibu Tuti meletakkan tangannya yang bertulang di atas kitab suci itu. Saya bersumpah untuk mengatakan kebenaran, katanya. Dan kemudian matanya mencari Bagas, menancapnya seperti belati. Meskipun kebenaran itu menghancurkan anak saya sendiri. Kesaksian yang memalukan. Ruang sidang begitu sunyi sehingga dengungan lampu halogen di langit-langit bisa terdengar. Semua mata tertancap pada sang wanita tua yang duduk di podium. Ia tampak kecil di kursi kulit besar itu, namun suaranya bergema dengan kekuatan seorang nabi. Ditanya apakah saya mengenal terdakwa Sari Wulandari, Ibu Tuti memulai berbicara langsung ke arah majelis, mengabaikan formalitas. Ya, saya mengenalnya. Saya mengenalnya lebih baik daripada para perawat yang mengganti spray saya. Saya mengenalnya lebih baik daripada anak saya sendiri. Bagas bergetar di kursinya namun tidak mengangkat kepalanya. 3 tahun lalu, Ibu Tuti melanjutkan. Saya duduk di taman panti Ureda itu, sendirian, seperti setiap hari Minggu. Anak saya sibuk, selalu sibuk. Rapat-rapat, perjalanan dinas, makan malam penting, alasan-alasan murahan untuk tidak menjenguk ibu tua yang pernah membersihkan ingusnya dan membiayai pendidikannya. Hari itu seorang wanita muda memasuki taman itu, bukan untuk bekerja di sana. Ia datang mengunjungi bibinya, yang berbagi kamar denganku. Wanita itu adalah Sari. Sari menundukkan kepalanya, terisak dalam keheningan, mengingat hari-hari itu. Sari melihat saya sedang menangis, kata Ibu Tuti dan suaranya pecah untuk pertama kalinya. Tidak ada yang pernah bertanya mengapa saya menangis. Para perawat hanya memberi saya obat tidur. Namun Sari duduk di sisi saya, menggenggam tangan saya. Tidak peduli bahwa saya adalah wanita tua yang pahit dan kaya yang ditelantarkan. Ia mendengarkan saya, dan minggu demi minggu ia kembali. Bukan untuk mengunjungi bibinya, yang tidak lama kemudian meninggal dunia, melainkan untuk mengunjungi saya. Ibu Tuti berhenti sejenak, bernapas dengan susah payah. Hakim condong ke depan, terpesona oleh kisah itu. Ia membawakan saya makanan rumahan karena ia tahu saya benci agar-agar rumah sakit, membacakan buku untuk saya, menyisir rambut saya, dan suatu hari ia membawa 2 anak kecil. Ibu Tuti tersenyum sedih memandang Rizky dan Raffi. Ketika saya melihat anak-anak itu, hampir saya kena serangan jantung. Mereka adalah gambaran hidup dari suami saya yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan dari anak saya Bagas ketika ia masih polos. Saya tidak butuh tes DNA. Hati seorang nenek tidak pernah salah. Saya bertanya kepada Sari siapa ayahnya. Ia menangis dan bercerita kebenaran kepada saya. Ia berkata ayahnya adalah pria yang tersesat dalam ambisinya sendiri. Ia tidak menyebutkan namanya pada awalnya, karena malu, karena tidak mau menimbulkan masalah, namun saya melihat sebuah foto di dompetnya. Bagas mengangkat kepalanya dengan perlahan. Matanya merah dan bengkak. Ia memandang ibunya dengan campuran ngeri dan kekaguman. Saya tahu mereka adalah cucu saya, Ibu Tuti menyatakan dengan tegas. Dan saya tahu anak saya telah meninggalkan mereka tanpa mengetahuinya. Sari tidak pernah meminta sepeser pun dari saya.
Saya menawarkan uang dari rekening saya, namun ia menolak. Ia berkata kepada saya tidak mau mereka tumbuh besar dengan berpikir bahwa uang bisa menggantikan ketidakhadiran, Bu Tuti. Saya mau ayah mereka mencintai mereka karena cinta, bukan karena harga. Sebuah bisikan kekaguman menyebar di seluruh ruangan. Citra pencuri itu sedang runtuh, mengungkap seorang perempuan yang mulia. Namun kemudian suara Ibu Tuti mengeras, menjadi dingin dan tajam. Sari jatuh sakit, ia bercerita tentang otot-ototnya. Ia bilang ia takut mati dan meninggalkan anak-anak sendirian. Sayalah yang memberi idenya. Saya sendiri. Saya yang berkata kepadanya, pergilah ke rumahnya, bekerjalah untuknya, biarkan ia melihatmu, biarkan ia melihat anak-anak. Bagas itu buta, tapi bukan monster. Kalau ia hidup bersama kalian, ia akan ingat siapa dirinya. Ibu Tuti menghantam podium dengan kepalan tangannya. Itulah rencana saya. Sari hanya ingin menyelamatkan anak-anaknya. Ia masuk ke rumah megah itu untuk membersihkan kotoran anakku, bukan untuk mencuri darinya. Jaksa, melihat kasusnya runtuh, mencoba manuver terakhir yang penuh keputusasaan. Ibu Tuti, itu sangat mengharukan, namun tidak mengubah fakta. Kalung berlian milik Anda yang diberikan anak Anda kepada tunangannya dinyatakan hilang dan terdakwa adalah satu-satunya yang berada di tempat kejadian. Niat emosional tidak menghapus tindak pidana. Dapatkah Anda membuktikan bahwa ia tidak mencurinya? Ibu Tuti memandang jaksa itu seolah ia adalah seekor serangga yang menjengkelkan. Kemudian ia memutar kepalanya perlahan, sangat perlahan, hingga matanya menancap pada Dinda. Dinda membeku. Kulitnya yang sempurna dilapisi kilap keringat dingin. Kalung itu, kata Ibu Tuti menarik-narik kata-katanya. Kalung safir dan berlian itu bukan milik Bagas untuk dihadiahkan, itu milik saya. Saya memberikannya kepada Bagas agar ia berikan kepada wanita yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan ketika saya mendengar bahwa ia memberikannya kepada makhluk itu, ia menunjuk Dinda dengan penghinaan yang tak terhingga. Saya tahu anak saya telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Aku bukan makhluk, seru Dinda berdiri. Aku calon istrinya. Diam, Ibu Tuti berteriak kepadanya. Kamu adalah ular yang telah meracuni anakku melawan darah dagingnya sendiri. Kamu kira saya tidak tahu apa yang kamu perbuat? Saya punya mata dan telinga di mana-mana, anak bodoh. Saya tahu bagaimana kamu memperlakukan staf, saya tahu bagaimana kamu memanipulasi Bagas, dan saya tahu Sari tidak akan pernah menyentuh sesuatu yang kotor. Dan semua yang kamu sentuh itu kotor. Ini memalukan, teriak pengacara Dinda. Ini hanya dugaan dari seorang wanita tua yang pikun. Mana buktinya? Ibu Tuti tersenyum. Itu adalah senyuman yang mengerikan. Senyuman seseorang yang memegang kartu as di balik lengan bajunya. Kalian mau buktinya? Katanya. Buktinya bukan ada pada saya, melainkan pada kepolosan. Ibu Tuti menunjuk dengan jarinya yang gemetar ke arah anak-anak itu. Rizky, Raffi, katanya dengan suara yang lembut, apakah kalian melihat sesuatu di kamar si penyihir jahat itu? Semua kepala berbalik ke arah si kembar. Rizky, didorong semangatnya oleh neneknya, mengangguk dengan penuh semangat. Iya, kata anak itu dengan suaranya yang jernih bergema dalam keheningan. Ibu yang jahat itu sedang berteriak di telepon. Katanya, aku sudah muak dengan pembantu itu. Hari ini aku akan mengenyahkannya. Dan kemudian ia membuka tasnya yang besar dan memasukkan kalung berkilau itu ke dalamnya. Dia bohong, teriak Dinda dengan histeris. Dia anak pembohong. Dan kemudian ia mengeluarkannya. Raffi menyela. Ia mengeluarkannya dan meletakkannya di tas ransel Mama saat Mama tidak melihat. Tapi aku pikir itu permainan. Jadi waktu si ibu jahat pergi ke kamar mandi, aku mengambilnya dari tas ransel Mama. Ruang sidang menahan napas secara kolektif. Bagas berdiri sambil terhuyung. Apa yang kamu lakukan, Raffi? Tanya Bagas dengan suara serak. Raffi memandang ayahnya.
lalu ke Dinda dan akhirnya menunjuk tas desainer Louis Vuitton yang ada di pangkuan Dinda saat itu juga. Aku mengembalikannya ke tempatnya, kata anak itu dengan kepolosan yang murni. Aku memasukkannya kembali ke tas si ibu jahat agar tidak hilang, karena mencuri itu dosa. Mata semua orang di ruangan itu menancap pada tas Dinda. Ia memeluknya ke dadanya, mundur, dengan mata melotot karena panik. Tidak, itu tidak benar, Dinda tergagap. Tidak mungkin begitu. Periksa tas itu sekarang juga, suara Haki menggelegar sambil berdiri dan mencondongkan tubuh ke podium. Ini tidak adil, seru Dinda sambil mencoba berlari ke pintu keluar, namun sepatu haknya mengkhianatinya dan ia tersandung. Dua petugas mencegatnya sebelum ia sempat melangkah 3 langkah. Salah satu dari mereka merenggut tas itu dari tangannya. Dengan gerakan yang presisi. Petugas itu membuka resletingnya dan menumpahkan isinya di atas meja barang bukti. Lipstik, dompet, kunci, sebuah ponsel. Dan di sana, berkilau di bawah cahaya dingin pengadilan seperti kebenaran itu sendiri, jatuhlah kalung berlian dan safir itu. Suara perhiasan menghantam kayu itu adalah suara akhir dari guillotine yang jatuh menghancurkan kebohongan. Teriakan takjub meledak di ruangan itu. Bagas memandang kalung itu. Memandang Dinda yang meronta-ronta dan berteriak menghina, lalu memandang Sari. Ia berdiri di sana, penuh martabat, terluka, memeluk anak-anaknya, dibenarkan oleh kebenaran. Bagas merasakan lututnya melemah. Ia jatuh ke lantai, bukan karena pingsan, melainkan karena beban rasa bersalahnya sendiri yang tak tertahankan. Ia hampir saja menghancurkan satu-satunya hal murni yang tersisa dalam hidupnya. Ibunya, dari podium, memandangnya dengan ketegasan, namun juga dengan secercah harapan. Pelajaran itu sungguh brutal, namun perlu. Sang miliarder berlutut dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia berada pada ketinggian yang tepat untuk mulai memohon maaf. Runtuhnya kebohongan dan kemarahan hakim. Suara kalung safir dan berlian yang menghantam kayu meja barang bukti itu seperti dentang lonceng kematian bagi Dinda. Kilau biru tua dari batu-batu berharga itu, batu-batu yang sama yang ia sumpahkan telah dicuri darinya, seolah mengejeknya di bawah cahaya klinis pengadilan. Selama 3 detik tidak ada yang bergerak. Ruangan itu tergantung dalam ketidakpercayaan kolektif, seolah otak semua yang hadir sedang mengkalibrasi ulang kenyataan. Pembantu pencuri itu ternyata adalah ibu yang berkorban dan korban miliarder itu ternyata adalah manipulator tanpa nurani. Bohong. Teriakan Dinda memecah trance itu. Itu adalah jeritan melengking yang penuh keputusasaan, tanpa elegansi sedikit pun. Ia meluncur ke arah meja seolah ingin menelan kalung itu dan menghilangkan barang buktinya. Anak itu yang menaruhnya di sana. Bocah-bocah itu adalah penjahat terlatih. Mereka menjebakku. Bagas bangkit perlahan dari lantai tempat ia berlutut beberapa saat sebelumnya. Gerakannya berat, seperti gerakan pria yang memanggul baju zirah dari timbal. Wajahnya, yang biasanya terkendali dan tak terbaca, kini hancur. Matanya yang gelap beralih dari kalung yang berkilau ke wanita yang hampir ia bawa ke altar pernikahan. Dinda, kata Bagas dengan suara yang terdengar berbahaya tenang, sebuah bisikan yang membekukan darah semua orang yang ada di dekatnya. Kamu yang melakukannya? Kamu yang menyembunyikan kalung itu di tas ransel Sari? Dinda berbalik ke arahnya dengan wajah bernoda maskara yang luntur dan kepanikan yang mendistorsi wajahnya. Ia mencoba merangkai senyuman namun itu terlihat seperti seringai yang groteskue. Sayangku, dengarkan aku. Aku melakukannya demi kita. Wanita itu adalah ancaman. Lihatlah dia. Dia kotor. Dia miskin. Dia membawa anak-anak haram itu untuk menguras uangmu. Kita harus menyingkirkannya untuk melindungi masa depan kita, citra kita. Aku melakukannya untukmu, Mas Bagas. Kata haram itu meledak di udara. Bagas memejamkan matanya sejenak dan ketika ia membukanya tidak ada lagi kebingungan. Hanya kemarahan yang dingin dan mutlak. Ia melangkah ke arah Dinda. Ia mundur menghantam pagar pembatas. Anak-anak haram itu, kata Bagas mengucapkan setiap suku kata dengan racun.
Mereka adalah anak-anakku. Dan wanita kotor itu memiliki lebih banyak martabat di ujung kuku kelingkingnya daripada yang kamu miliki dalam seluruh hidupmu yang menyedihkan. Bagas merenggut cincin pertunangannya dari jari kelingkingnya, sebuah cincin keluarga yang ia kenakan, dan melemparkannya ke lantai dengan penuh penghinaan. Selesai, Dinda. Kamu dipecat dari hidupku, dari perusahaanku, dan dari rumahku. Dan berdoalah sekuat tenagamu, karena aku akan mendedikasikan setiap rupiah kekayaanku untuk memastikan kamu membayar atas semua ini. Cukup dramanya, suara hakim menggelegar sambil menghantam palu dengan penuh amarah. Petugas, tangkap saudari Dinda Kusumawati segera. Hakim berdiri, menunjuk Dinda dengan jari yang gemetar karena indignasi. Saudari Kusumawati, Anda ditangkap atas tuduhan sumpah palsu, pemalsuan bukti, laporan palsu, dan pencemaran nama baik, dan bersyukurlah saya tidak mendakwa Anda dengan tindakan kejam terhadap anak di saat yang bersamaan. Dua petugas polisi, yang sama yang tadi memandang Sari dengan meremehkan, kini melangkah maju ke arah Dinda. Tidak ada kelembutan, mereka mencengkeram lengannya dan memutarnya ke belakang punggungnya. Suara borgol logam yang mengatup di pergelangan tangan Dinda adalah suara terindah yang pernah Sari dengar dalam bertahun-tahun. Lepaskan aku, tahu siapa ayahku? Mas Bagas, lakukan sesuatu. Dinda berteriak saat diseret melalui lorong tengah, meronta-ronta dan kehilangan satu sepatu haknya dalam prosesnya. Kamu tidak bisa membiarkanku begini. Aku mencintaimu. Kamu tidak mencintai siapapun, Ibu Tuti berteriak dari podium sambil menghantamkan tongkatnya ke lantai. Singkirkan dia dari hadapanku. Pintu pengadilan menutup di belakang teriakan Dinda dan keheningan yang berat kembali menguasai ruangan. Namun kali ini udaranya berbeda. Tidak lagi berbau ketidakadilan, melainkan berbau malu. Rasa malu semua orang yang telah menilai buku dari sampulnya. Jaksa, pucat seperti kertas, mulai membereskan dokumen-dokumennya dengan panik, menghindari memandang siapapun. Yang mulia, ia tergagap, berdasarkan bukti-bukti baru ini, pihak penuntut menarik semua dakwaan terhadap Ibu Sari Wulandari. Kami memohon maaf kepada pengadilan dan kepada terdakwa. Hakim menghela napas panjang dan melepas kacamatanya, mengusap pangkal hidungnya. Ia memandang Sari yang masih berdiri di kursi terdakwa dengan gemetar, masih dengan sarung tangan kuningnya, dikelilingi oleh dua penjaga kecilnya. Ibu Wulandari, kata hakim dengan suara lembut. Anda bebas dan atas nama pengadilan ini saya memohon maaf. Kami telah gagal dengan sangat memalukan hari ini. Sari mengangguk pelan, tidak mampu berbicara. Air mata terus mengalir, namun ia tidak punya lagi tenaga untuk terisak. Ia hanya ingin pergi. Ingin mengambil anak-anaknya dan menghilang. Namun kakinya tidak mau menurut. Stres yang luar biasa ekstrim telah mempercepat gejala-gejala penyakitnya. Ia merasakan sensasi kesemutan yang memati rasa menjalar naik dari betisnya, sebuah kelemahan yang mengancam untuk membuatnya ambruk. Ayo pergi, nak, bisik Sari bersandar berat pada bahu Rizky. Tolong, kita pulang saja. Namun sebelum ia sempat melangkah, sebuah bayangan jatuh di atasnya. Bagas telah melewati pintu kecil dari kayu itu. Ia berdiri di sana di hadapannya, kurang dari 1 meter jaraknya. Tidak ada lagi penghalang hukum, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi tunangan jahat di antara mereka. Hanya 8 tahun keheningan dan 2 anak yang memandangnya dengan rasa tidak percaya. Bagas mengulurkan tangan yang gemetar ke arahnya, seolah ingin menyentuh hantu. Sari, suaranya pecah. Raffi segera menghalangi, mendorong kaki Bagas dengan tangan-tangan kecilnya. Jangan sentuh dia, teriak anak itu. Kamu jahat. Kamu membuat mama menangis. Bagas memandang anaknya, makhluk kecil yang memiliki matanya sendiri itu, yang membela ibunya dari sang monster. Jantungnya hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa memulihkan kebebasannya itu mudah. Namun memulihkan kepercayaan keluarganya akan menjadi pertempuran terberat dalam hidupnya. Aku tahu, kata Bagas sambil berlutut untuk sejajar dengan anak-anak itu, tanpa peduli mengotori jasnya yang seharga 45 juta rupiah di lantai berdebu pengadilan.
Aku tahu, jagoanku. Aku jahat. Aku sudah sangat jahat, tapi aku perlu memperbaikinya. Kamu tidak bisa memperbaikinya, kata Sari dari atas, suaranya lemah namun tegas. Kami bukan perusahaan, Bagas. Kami bukan kesepakatan yang gagal, kami adalah manusia dan kamu telah mematahkan kami sejak lama. Puncak emosi dan jatuhnya sarung tangan. Ruang sidang mulai perlahan-lahan dikosongkan. Hakim, memahami bahwa apa yang terjadi selanjutnya adalah urusan pribadi, memberi isyarat diam-diam kepada para petugas untuk mengosongkan area publik dan pers, namun mengizinkan keluarga untuk tetap tinggal. Ibu Tuti turun dari podium dengan susah payah dan duduk di bangku terdekat, mengamati adegan itu seperti seorang penjaga yang sunyi. Hanya tinggal mereka berempat di pusat badai itu. Bagas berlutut, si kembar membentuk penghalang manusia, dan Sari terhuyung seperti menara yang hampir roboh. Bagas mengangkat pandangannya ke Sari. Ia melihatnya sekarang dengan kejelasan yang menyakitkan. Ia melihat garis-garis ekspresi yang prematur di sekitar matanya, tanda-tanda kekhawatiran dan malam-malam tanpa tidur. Ia melihat kekurusan lengannya dan melihat sarung tangan karet kuning terkutuk yang masih ia tekan ke dadanya seolah itu adalah identitasnya. Sari, tolong, Bagas memohon dengan air mata mengalir terbuka di pipinya. Biarkan aku membantumu. Biarkan aku membawamu ke dokter. Kamu bilang kamu sakit. Aku punya uang. Aku punya spesialis terbaik di dunia. Kita bisa, diam. Sari memotongnya dengan ledakan energi yang tiba-tiba. Berhenti bicara tentang uangmu. Itu satu-satunya yang kamu miliki. Itu satu-satunya yang kamu ada. Ia melangkah mundur, hampir kehilangan keseimbangannya. Rizky menahannya di pinggang. Kamu pergi, Bagas. Kamu pergi malam itu dan meninggalkanku dengan sebuah surat dan amplop berisi uang. Tahukah kamu apa yang aku rasakan? Tahukah kamu rasanya bangun dan melihat bahwa pria yang kamu cintai telah memberimu sebuah harga? Sari merenggut salah satu sarung tangan kuningnya dengan gerakan kasar dan keras, melemparkannya ke lantai di antara mereka. Tangannya yang telanjang itu merah, kasar, dengan kulit yang retak karena bahan-bahan kimia pembersih. Lihatlah tangan-tangan ini, Bagas. Tangan-tangan ini telah membersihkan toilet, mengepel lantai, mengangkat kardus di pasar. Tangan-tangan ini telah bekerja sampai berdarah agar anak-anakmu tidak pernah kekurangan sesuap nasi. Dan aku melakukannya dengan bangga. Aku melakukannya dengan bahagia karena aku melakukannya dengan cinta. Apa yang telah tangan-tanganmu lakukan dalam 8 tahun ini? Menandatangani cek, membelai ego wanita-wanita seperti Dinda. Bagas memandang tangan telanjang Sari lalu tangannya sendiri yang lembut, terawat, tidak berguna untuk kehidupan nyata. Ia merasakan mual yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Aku pengecut, ia mengakui sambil menundukkan kepalanya hingga dahinya hampir menyentuh lantai. Ayahku telah meninggal, tekanan perusahaan. Aku takut, Sari. Aku takut tidak cukup baik untukmu, takut duniaku akan menghancurkanmu. Kupikir aku sedang melindungimu dengan menjauh. Kupikir dengan uang itu kamu bisa memulai kehidupan yang lebih baik tanpaku. Aku tidak menginginkan kehidupan tanpamu, teriaknya, dan suaranya bergema di ruang kosong itu. Aku menginginkanmu dan ketika aku tahu aku hamil, seminggu setelah kamu pergi, aku mencarimu, menelepon perusahaanmu dan, tahukah kamu apa yang mereka katakan? Bahwa Bapak Prasetyo tidak menerima telepon dari pihak yang tidak berwenang. Kamu menutup pintu di mukaku sebelum aku sempat memberitahumu bahwa kamu akan menjadi seorang ayah. Wahyu itu menghantam Bagas seperti palu. Ia telah mencoba menghubunginya dan tembok keamanannya sendiri, tembok yang ia bangun untuk merasa berkuasa, telah merampas darinya kesempatan untuk menyaksikan anak-anaknya tumbuh. Maafkan aku, ia terisak berulang kali. Maafkan aku, maafkan aku. Maaf tidak menyembuhkan, Bagas, kata Sari, suaranya semakin melemah, menjadi seperti bubur. Matanya mulai kehilangan fokus. Adrenalin dari persidangan itu sedang mereda, memberi jalan bagi kenyataan brutal kondisi neurologisnya. Maaf tidak akan mengembalikan kakiku.
Maaf tidak akan, tiba-tiba lutut Sari menyerah. Itu bukan tersandung, melainkan ambruk total. Kakinya begitu saja berhenti menerima sinyal dari otaknya. Mama, teriak Rizky dan Raffi bersamaan sambil berusaha sia-sia menahan berat tubuh ibunya. Bagas bereaksi berdasarkan naluri. Ia meluncur ke depan, melupakan penolakan, melupakan ketakutan. Ia menangkap Sari tepat sebelum kepalanya menghantam lantai kayu. Sentuhan itu terasa seperti listrik. Ia menggendongnya dalam pelukannya untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Ia merasakan tubuhnya yang rapuh, gemetar, berkeringat dingin. Berbau sabun murahan dan ketakutan. Sari, Sari, pandang aku, teriak Bagas sambil mengguncangnya perlahan. Sari berkedip, berjuang untuk tetap sadar. Matanya yang berwarna coklat keemasan mencari matanya. Ia pucat seperti lilin. Aku tidak bisa merasakannya, bisiknya, memandang kakinya dengan teror. Sudah mulai, Bagas, sudah mulai akhirnya. Bagas merasakan teror yang tidak pernah ia alami dalam krisis keuangan manapun. Ini nyata. Wanita dalam hidupnya sedang padam dalam pelukannya. Tidak, jangan bilang begitu. Bagas mengangkat pandangannya mencari bantuan, berteriak ke arah pintu. Dokter. Ada yang tolong panggil ambulans. Cepat. Rizky dan Raffi sedang menangis, mencengkeram pakaian Bagas, bukan untuk menyerangnya melainkan mencari keamanan. Dalam momen krisis itu, naluri membawa mereka ke arah ayahnya. Tolong selamatkan Mama, pinta Rizky sambil menarik kerah jas Bagas. Ayah kaya, tolong selamatkan Mama. Permohonan itu menghancurkan bendungan terakhir dari kesombongan Bagas. Ia memandang anaknya yang menangis, memandang Sari yang lumpuh dalam pelukannya dan menyadari bahwa semua uangnya tidak berguna jika ia tidak bertindak seperti seorang laki-laki. Dengan gerakan yang mengalir, Bagas mengambil tangan kiri Sari, yang masih mengenakan sarung tangan kuning itu. Dengan kelembutan yang tak terhingga, seolah sedang menjinakkan bom, ia menarik karetnya. Sarung tangan itu meluncur turun, mengungkapkan tangan yang lain yang telah bekerja keras dan jujur. Bagas melempar sarung tangan itu jauh-jauh. Aku bersumpah, Sari, katanya sambil menempelkan dahinya ke dahinya, mencampurkan air mata mereka. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku akan menghabiskan hingga rupiah terakhirku. Aku akan memindahkan langit dan bumi. Tapi kamu tidak akan pergi. Tidak. Sekarang setelah aku menemukanmu. Ibu Tuti mendekati mereka, meletakkan satu tangan di bahu Bagas dan tangan lainnya di kepala Raffi. Angkat dia, nak, perintah sang nenek dengan suara tegas. Berhenti menangis dan angkat dia. Sudah saatnya kamu membawanya pulang, ke rumahnya yang sesungguhnya. Bagas mengangguk. Ia memasukkan satu lengan di bawah kaki Sari yang tak bertenaga dan lengan lainnya di balik punggungnya. Ia berdiri menggendongnya dalam pelukannya seperti pengantin yang melewati ambang pintu. Namun ini adalah prosesi yang jauh lebih hikmat. Sari menyandarkan kepalanya di dadanya, terlalu lemah untuk melawan, mendengarkan detak jantung yang cepat dari pria yang telah mematahkannya dan yang kini mungkin mulai memperbaiki dirinya. Anak-anak, ikutlah bersamaku, kata Bagas memandang si kembar. Jangan pernah berpisah dariku lagi. Ia keluar dari pengadilan sambil menggendong Sari, diikuti oleh dua anaknya yang identik dan ibunya yang sudah tua. Di luar, pers menunggu seperti burung pemakan bangkai, namun Bagas tidak lagi peduli dengan kamera, ia hanya peduli dengan beban berharga yang ia bawa dalam pelukannya dan perlombaan melawan waktu yang baru saja dimulai. Penebusan dosa yang sunyi dan nilai sejati. Lampu-lampu putih di koridor unit perawatan intensif berdengung dengan frekuensi yang menusuk kepala Bagas. Sudah 3 hari berlalu sejak persidangan itu. 3 hari di mana pria paling berkuasa di kota itu tidak menginjakkan kaki di kantornya, tidak menjawab telepon dari dewan direksi, dan tidak mengganti pakaian. Jas biru tuanya, yang dulu menjadi simbol perisainya, kini kusut. Dasi telah lenyap dan kemeja putihnya terbuka di kerah, bernoda tetes kopi dari mesin di ruang tunggu. Di dalam kamar 402, keheningannya berbeda.
Itu adalah keheningan penantian, kehidupan yang tergantung pada seutas benang. Sari terbaring di ranjang, terhubung dengan monitor yang berbunyi bip secara ritmis, menandai irama pertempuran tak kasat mata yang dilakukan oleh tubuhnya sendiri. Diagnosisnya brutal. Penyakit autoimun stadium lanjut, diperparah oleh stres ekstrim dan kekurangan gizi kronis. Tubuhnya menyerah begitu saja. Bapak Prasetyo, dokter spesialis dari Singapura yang Bagas datangkan dengan pesawat pribadi malam itu berkata kepadanya. Ia telah menanggung beban yang terlalu berat selama terlalu lama. Bagas menatap melalui kaca. Di dalam kamar, Rizky dan Raffi tidur di sofa bed yang diimprovisasi. Mereka menolak untuk berpisah dari ibunya. Mereka menggeram dan meronta jika ada perawat yang mencoba memindahkan mereka. Sehingga rumah sakit itu, dibawa ancaman Bagas untuk membeli seluruh gedungnya jika mereka tidak mau bekerja sama, telah mengizinkan anak-anak itu untuk tetap tinggal. Ibu Tuti mendekati anaknya, bersandar berat pada tongkatnya. Wajahnya lelah, namun matanya bersinar dengan kebanggaan yang tidak pernah Bagas lihat selama beberapa dekade. Masuklah, nak, katanya dengan lembut. Dia baru saja bangun. Ia sedang menanyakan anak-anak. Bagas merasakan benjolan di tenggorokannya. Ketakutan akan penolakan lebih kuat dari ketakutan akan kebangkrutan. Aku tidak tahu apakah dia mau melihatku, Bu. Aku telah mengecewakan dia. Aku telah mempermalukannya di depan umum. Penghinaan disembuhkan dengan martabat, nak, dan kegagalan diperbaiki dengan kehadiran. Jangan masuk seperti pemilik segalanya. Masuklah sebagai pria yang tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan selain tangannya. Bagas menarik napas dalam-dalam, merapikan rambutnya dengan tangan yang gemetar, dan mendorong pintu itu. Udara di dalam berbau antiseptik dan bunga, belasan karangan yang Bagas pesan, namun kini terasa konyol dan tidak cukup. Sari membuka matanya memandang langit-langit. Ia pucat, bibirnya kering. Namun ketika ia memutar kepalanya dan melihatnya, tidak ada kebencian dalam tatapannya. Yang ada adalah kelelahan tanpa batas dari berabad-abad lamanya. Anak-anak baik-baik saja, Bagas mendahului sambil menunjuk si kembar yang sedang tidur. Mereka makan dengan baik. Aku membacakan cerita untuk mereka. Meskipun aku tidak terlalu pandai melakukan suara-suara para tokohnya. Sari menyunggingkan senyum lemah yang hampir tidak terlihat. Mereka membelamu, bisiknya dengan suara serak. Rizky bilang kamu raksasa bodoh yang perlu belajar. Bagas menundukkan kepalanya dengan malu. Ia mendekati ranjang itu, namun tidak duduk. Ia tetap berdiri, menjaga jarak yang penuh rasa hormat, seolah ia tidak berhak menghirup udara yang ia hirup. Mereka benar. Aku bodoh. Bodoh yang buta. Sari, dokter bilang pengobatannya akan lama. Berbulan-bulan terapi, obat-obatan eksperimental. Kakimu bisa mendapatkan kembali mobilitasnya, namun kamu perlu istirahat total. Tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi stres. Sari memejamkan matanya dan satu air mata sendirian melolos dari sudut matanya. Aku tidak punya uang untuk itu, Bagas. Aku tidak bisa membayarmu dan aku tidak mau belas kasihmu. Begitu aku bisa bergerak, aku akan pergi bersama anak-anak ke rumah bibiku di selatan. Ini bukan belas kasih. Bagas melangkah maju, urgensi memecah ketenangannya. Ini adalah keadilan dan ini bukan uangku. Baiklah, memang uangku, tapi tidak penting. Dengarkan aku. Aku telah mentransfer setengah dari aset-aset likuidku ke dalam rekening dana perwalian atas nama Rizky dan Raffi. Itu bukan lagi uangku, itu milik mereka. Dan kamu adalah ibu mereka. Secara teknis kamulah yang memegang kendalinya sekarang. Sari membuka matanya, terkejut oleh intensitas suaranya. Kamu tidak bisa membeli waktu yang hilang dengan rekening dana perwalian. Aku tahu, kata Bagas. Dan kemudian ia melakukan sesuatu yang mengejutkan Sari lebih dari cek manapun. Ia menyeret sebuah kursi logam ke sisi ranjang, duduk,
Dan kemudian melihat bahwa di meja kecil di samping ranjang ada sebuah wadah berisi air hangat dan spons yang ditinggalkan oleh para perawat untuk membersihkannya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Bagas melepas jam tangannya yang mewah, menggulung lengan bajunya hingga ke siku, dan mengambil spons itu. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Sari sambil berusaha menarik tangannya. Namun ia terlalu lemah. "Membersihkan," kata Bagas dengan suara yang pecah. "Kamu membersihkan rumahku, lantaiku, sampahku. Kamu merawat ibuku saat aku menelantarkannya. Sekarang giliranku. Biarkan aku melayanimu, Sari, tolong. Bukan sebagai majikan, melainkan sebagai pria yang seharusnya ada di sana untuk memijat kakimu saat kamu hamil." Bagas mengambil tangan Sari. Tangan yang beberapa hari lalu tersembunyi di balik sarung tangan karat kuning yang ditandai oleh kerja keras itu, ia celupkan perlahan ke dalam air hangat dan dengan kelembutan yang ekstrim ia mulai mencuci kulitnya, mengusapkan spons di setiap kapalan, di setiap bekas luka kecil, memperlakukannya seolah ia adalah porselen paling rapuh di dunia. Sari memandangnya. Ia melihat bagaimana air mata Bagas jatuh ke dalam wadah air itu, bercampur dengan sabun. Ia melihat pria sombong dari pengadilan itu runtuh dan membangun dirinya kembali dalam tindakan sederhana pelayanan itu. Tidak ada kamera, tidak ada penonton, hanya ia yang membasuh tangan wanita yang pernah ia hina. "Mengapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Bagas mengangkat pandangannya dengan mata yang merah. "Karena aku mencintaimu. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya bersembunyi di balik uang karena aku takut cinta akan membuatku lemah. Tapi kamu mengajariku bahwa cinta adalah satu-satunya hal yang benar-benar membuatmu kuat." Pada saat itu, Raffi bergerak di sofa dan membuka satu mata yang mengantuk. Ia melihat ayahnya membasuh tangan ibunya. Anak itu tidak berkata apa-apa. Namun senyum kecil terlukis di wajahnya sebelum ia kembali tidur. Tembok ketidakpercayaan itu mulai runtuh bata demi bata. Minggu-minggu berikutnya tidak mudah. Itu adalah neraka rasa sakit fisik bagi Sari dan rasa sakit emosional bagi Bagas. Namun ia tidak pergi. Ia memindahkan kantornya ke ruang tunggu rumah sakit. Ia belajar melakukan latihan fisioterapi untuk kaki Sari. Ia belajar mengganti spray. Ia belajar bahwa Rizky menyukai dinosaurus dan Raffi menyukai mobil balap. Ada suatu sore, sebulan kemudian, di ruang rehabilitasi. Sari sedang mencoba melangkah pertama kali di antara batang-batang paralel, berkeringat, gemetar karena frustrasi. Kakinya tidak merespons. "Aku tidak bisa," ia menangis sambil menjatuhkan diri. "Aku tidak berguna. Aku tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Pergilah, Bagas, carilah wanita yang utuh." Bagas menangkapnya sebelum ia menyentuh lantai. Ia memeluknya dengan kuat, mendekatkannya ke dadanya. "Kamu lebih utuh dari siapapun yang kukenal. Dan jika kamu tidak bisa berjalan, aku akan menggendongmu. Aku akan menggendongmu sepanjang sisa hidupku jika perlu. Tapi kita tidak akan menyerah. Dengarku? Kita tidak menyerah." Sari memandang tekad di matanya dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun ia membiarkan dirinya bersandar pada seseorang. Ia mengangguk, mengusap air matanya dan berkata, "Sekali lagi, bantu aku." Dan bersama-sama, langkah demi langkah, mereka mulai berjalan kembali. Fajar baru. Epilog. 6 bulan kemudian. Rumah megah keluarga Prasetyo tidak lagi tampak seperti museum. Gorden-gorden berat yang gelap telah disingkirkan untuk membiarkan cahaya matahari pagi masuk. Di lobi, tempat yang dulu dikuasai oleh keheningan yang mencekam dan bau cairan pengkilap impor, kini ada kekacauan yang bahagia. Sebuah sepeda kecil tergeletak di kaki tangga marmer yang besar. Ada mainan Lego berserakan di atas permadani mahal, dan yang terpenting, berbau roti bakar dan kopi susu yang baru diseduh. Di dapur, pemandangannya adalah rumah tangga yang revolusioner. Bagas, mengenakan celana jeans yang sudah usang dan kaos polo, tanpa jam tangan Rolex, tanpa dasi, berdiri di depan kompor berusaha membalik martabak manis dengan kemampuan yang meragukan. Ada sedikit tepung di hidungnya.
Nanti gosong. Ayah, teriak Rizky dari meja makan sambil tertawa dengan mulut penuh buah. Ayah pegang kendali, nak. Ini martabak gaya karamel rustikal, jawab Bagas sambil menyajikan piring yang mengepul di hadapan Ibu Tuti yang duduk di ujung meja, membaca koran dengan senyum kepuasan. Aku tidak pernah menyangka bisa hidup untuk menyaksikan hari di mana anakku memasak sesuatu yang bukan bencana finansial, gurau sang nenek sambil mencubit pipi Bagas ketika ia menyajikan kopi susu untuknya. Ibu Tuti telah mendapatkan kembali bertahun-tahun kehidupan. Hidup dikelilingi oleh cucu-cucunya telah mengembalikan kejernihan pikiran dan kebahagiaannya. Tidak ada lagi jejak dari nenek yang kesepian di panti Ureda. Kini ia adalah matriark yang tak terbantahkan, ratu ibu yang mengawasi kerajaan kebahagiaannya yang baru. "Di mana Mama?" tanya Raffi. Suara langkah-langkah yang lembut menjawab pertanyaan itu. Sari memasuki dapur. Ia tidak mengenakan seragam batik biru. Ia tidak mengenakan sarung tangan kuning. Ia mengenakan gaun musim panas berwarna koral yang menonjolkan kilau kulit yang sehat. Ia berjalan perlahan, bersandar pada tongkat kayu berukir yang elegan, namun ia berjalan. Kakinya, meski masih rapuh, menopangnya dengan kokoh. Bagas meninggalkan spatulanya dan segera mendekatinya, menawarkan lengannya seolah ia adalah keluarga kerajaan. "Selamat pagi, Bu Prasetyo," katanya sambil mencium tangannya. Sari tersenyum, sebuah senyuman yang menerangi seluruh ruangan. "Aku belum menjadi Bu Prasetyo, Bagas, aku masih Sari." Detail teknis, jawabnya sambil mengedipkan mata ke arah si kembar, dan membantu Sari duduk. Saat ia menyajikan sarapan, suasananya ringan namun syarat dengan makna yang mendalam. Mereka telah selamat. Penyakitnya dalam remisi. Pers telah melupakan skandal persidangan itu, meskipun Dinda tidak seberuntung itu. Ngomong-ngomong, komentar Bagas sambil duduk bersama mereka dan sejenak menjadi serius. Pengacara tadi menelepon. Hukuman Dinda sudah ditetapkan. 3 tahun penjara atas penipuan dan sumpah palsu serta 500 jam kerja sosial membersihkan kandang anjing milik pemerintah. Sari menghentikan cangkir kopi susunya di tengah jalan. Ia memandang Bagas. Tidak ada niat jahat di wajahnya, hanya keadilan yang puitis. "Semoga ia belajar sesuatu," kata Sari dengan lembut. "Semoga suatu hari ia mengerti bahwa kotoran itu bukan ada di tangan orang yang bekerja, melainkan di hati orang yang membenci." "Amin," kata Ibu Tuti. Setelah sarapan, Bagas meminta Sari untuk menemaninya ke ruang tamu utama. Anak-anak berlari mendahului mereka. Di tengah ruang tamu, di atas perapian tempat dulu tergantung potret Bagas seorang diri yang penuh kesombongan, kini ada sesuatu yang baru. Bagas telah membingkai foto lama yang kusut yang Rizky keluarkan di persidangan itu. Mereka berdua di pantai Parangtritis, muda dan tidak kaya, namun bahagia. Dan di samping foto itu ada foto baru. Foto yang diambil seminggu lalu bersama Sari, Bagas, si kembar, dan Ibu Tuti. Semuanya tertawa di taman dengan Bagas terbaring di rumput diserang oleh anak-anaknya. Bagas berdiri di hadapan Sari, mengambil tangannya. "Sari, aku tahu kamu bilang uang tidak bisa membeli waktu dan kamu benar. Tapi aku ingin menghabiskan sisa waktuku berusaha membelikanmu senyum. Bukan dengan perhiasan atau perjalanan, melainkan dengan ini, dengan kita." Ia memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Ia tidak mengeluarkan cincin berlian raksasa seperti punya Dinda. Ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana, lingkaran emas dengan zamrud kecil berwarna seperti mata ibunya. "Ini adalah cincin nenekku. Tidak bernilai miliaran, tapi bernilai seumur hidup kesetiaan. Sari Wulandari, maukah kamu memberiku kehormatan untuk membiarkanku membersihkan kekacauan-kekacauanmu, memasak sarapan-sarapan yang kurang sempurna, dan menanggung bebanmu selamanya?" Sari memandang cincin itu. Lalu memandang anak-anak yang mengintip dari balik sofa dengan jempol yang terangkat. Ia memandang Ibu Tuti yang mengangguk sambil menangis, dan akhirnya memandang Bagas, pria yang harus kehilangan segalanya untuk menemukan segalanya. "Ya," katanya dan ia melempar tongkatnya ke lantai untuk memeluknya dengan kedua tangannya, menopang dirinya hanya pada dirinya. "Ya, raksasaku yang bodoh. Ya."
Bagas menciumnya dan dalam ciuman itu tidak ada perjanjian prenuptial, tidak ada status sosial, hanya ada penebusan. Saat kamera menjauh, kita melihat melalui jendela ruang tamu. Taman itu hijau dan penuh kehidupan. Di pintu masuk rumah megah itu tidak ada lagi petugas keamanan yang mengintimidasi. Pintunya terbuka dan di lantai lobi, terlupakan di sudut, tidak ada lagi jejak sarung tangan kuning, hanya ada sebuah rumah. Tamat.